Kisah ini dimulai dengan seorang wanita dari Korea Utara. Ia adalah salah satu fans dari jutaan fans boyband terkenal di dunia yaitu BTS. Sejak kecil, ia selalu diam-diam menonton K-drama dan mendengarkan lagu-lagu K-pop. Namun yang membedakan ia dengan ARMY lainnya adalah ia bergabung langsung dengan ARMY atau tentara sungguhan. 남북미 정상. Sebuah perubahan dari suatu perdamaian mulai terjadi dengan begitu mengejutkan. Korea Utara dan Selatan akan membentuk serikat ekonomi dan membuat mata uang bersama. Hal ini jelas sangat mengejutkan bagi warga kedua Korea tersebut. Dan tentunya untuk wanita yang kita ketahui ini. Singkatnya, pada tahun 2025 ia mulai keluar dari dunia militer dan akan pergi menuju ibu kota Korea Selatan. Penduduk Korut yang mulai berdatangan ke Korea Selatan mendapati kultur syok dan beramai-ramai melihat banyaknya gedung pencakar langit di sana. Kedua Korea membuat zona ekonomi bersama. Tempat ini menjadi tempat uji coba kerjasama ekonomi antara kedua Korea, serta memastikan perjalanan dan pekerjaan untuk setiap rakyat Korea. Daerah ini juga menjadi rumah bagi organisasi dan perusahaan dari dua Korea. Percetakan uang Korea Bersatu dan Komite Persiapan Unifikasi akan berbasis di sini. Singkatnya, sebuah perusahaan besar Korea Selatan berjanji melakukan investasi besar di utara. Mereka mengaku menghasilkan banyak uang. Dari perubahan ini mulai muncul satu demi satu. Namun rumah dan pekerjaan yang dijanjikan broker imigrasi wanita ini ternyata palsu. Dari sinilah ia mulai menyadari jahatnya kapitalisme. Selain masalah-masalah itu, dari bergabungnya kedua Korea yang sangat berbeda dari segala aspek, membuatnya tumbuh permusuhan sosial terhadap warga Korea Utara. Wanita tersebut benar-benar bertanya kepada dunia apa yang sebenarnya terjadi. Kerja serabutan menjijikan yang ia alami juga membuatnya semakin stres menjalani kehidupan ini. Ia hanya bisa melamun dan menatap kosong semua yang ia lihat. Ia mendatangi sebuah tempat di mana sesuatu yang haram bisa didapatkan di sini. Ternyata ia juga berurusan dengan para kriminal, dan ia memiliki utang kepada mereka. Awalnya, bos kriminal itu menawarkan barang haram kepadanya, namun ia menolak mentah-mentah pemberiannya itu. Tak lama kemudian datanglah anggota lain yang berhasil meringkus seorang penghutang yang kabur. Ternyata, ia adalah rekan kerja wanita kita ini. Ia akhirnya menyalahkan para kriminal itu karena semua kebobrokan ini berawal dari mereka. Si bos langsung menghajarnya, namun beruntung karena wanita ini berasal dari mantan militer Korut, ia pun berhasil melawannya. Karena mulai terdesak, ia pun terpaksa membunuh bos bank emoknya beserta kedua anak buahnya yang sedang asik memainkan wanita yang mereka tangkap dan berusaha mengambil semua uang yang berada di markas itu. 1 tahun kemudian, selepas ia menembak para rentenir yang menghajarnya, wanita yang bernama Ri Dong-han ini mulai dicari oleh pihak berwenang. Ia hanya bisa berpasrah diri di tengah-tengah derasnya air hujan. Ia menangis dan tidak punya tempat tujuan lagi. Saat itu, ia mulai mengambil pistolnya dan mengarahkannya tepat ke kepalanya. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang datang. Pria itu ternyata mengetahui bahwa Ri adalah pencuri yang hanya menargetkan orang-orang jahat. Ri langsung menodongkan pistolnya. Tanpa was-was sedikit pun, pria itu berkata ingin mengajak Ri untuk bergabung dengan rencananya. Ia berkata perampok yang mencuri uang kecil akan terbunuh atau berakhir di penjara. Tapi, perampok yang mencuri sejumlah uang besar bisa mengubah dunia dan menjadi pahlawan. Mendengar hal ini, Ri menurunkan pistolnya dan menatap serius pria berkacamata itu. Pria itu juga menambahi, daripada ia mengakhiri hidup yang sia-sia, mendingan mempercayakannya padanya. 그는 자신을 교수라고 자신의 학생들을 인사시켜 주었다. Singkatnya, Ri join dengan pria tersebut, dan ternyata banyak murid lain dari pria tersebut juga. Pria itu disebut profesor. Ia telah mengumpulkan beberapa murid yang akan ia berikan tugas nantinya. Setelah sampai di markas, profesor pun membuka diskusinya. Mereka akan membuat nama panggilan dan tidak akan menggunakan nama asli. Menurutnya akan lebih aman jika tidak menggunakan identitas aslinya. Dan diputuskanlah mereka membuat nama panggilan berdasarkan nama-nama kota yang ada di dunia. Dimulai dari pria muda, ia memilih nama Rio de Janeiro. Rio memiliki kemampuan meretas yang tidak biasa. Ia mungkin bisa disebut pelanggar hukum jaringan. Selanjutnya, Denver. Ia adalah mantan petarung. Ia juga memukuli semua orang di arena ilegal, bahkan para penjudi yang bertaruh padanya. Selanjutnya, pria paruh baya. Ia menggunakan nama Moskow. Ia juga adalah ayahnya Denver. Moskow dulunya adalah penambang dan pernah terjerat kasus pencurian. Selanjutnya adalah Nairobi.
Ia adalah penipu, ahli pemalsuan dan mengaku terlibat kejahatan besar. Selanjutnya, duo barbar dengan perawakan besar. Mereka adalah Oslo dan Helsinki. Mereka adalah preman. Kabarnya mereka berdua membunuh semua komplotannya. Selanjutnya adalah Berlin. Ia punya kemampuan untuk membuat orang gugup. Ia juga salah satu orang paling dicari di sejarah Korea Utara. Dan Ri memilih nama Tokyo dengan alasan mereka akan melakukan hal-hal buruk. Setelah itu, Profesor mengambil alih. Ia memiliki rencana yang super gila dan super kriminal. Mereka semua akan mencuri uang dengan jumlah terbesar dalam sejarah umat manusia. Saat Korut membuka gerbang ekonomi, semua orang seperti memiliki harapan besar. Namun kenyataannya hal itu membuat yang kaya semakin kaya dan sebaliknya. Dan mereka akan mengambil hak mereka sebagai manusia. Itulah alasan mereka membentuk tim. Mereka berencana mengambil 4 triliun won atau setara dengan 46 triliun 156 miliar 920 juta rupiah. Selain itu, mereka akan menghilang tanpa ada yang terluka atau mati. Dan publik di seluruh dunia akan menyaksikan pertunjukan terbesar ini secara langsung, lalu publik akan mendukung mereka sepenuhnya. Lalu di manakah mereka akan melakukan pencurian itu? Profesor menjawab, mereka akan mulai mencuri di tempat ini. Tempat ini adalah percetakan uang Korea Bersatu Zona Ekonomi Bersama. 5 bulan kemudian, tepatnya di pusat atau kantor percetakan uang Korea Bersatu, tampaknya para pekerja sedang bekerja dengan baik di hari yang sangat cerah ini. Begitu juga dengan direktur. Wakil direktur percetakan uang memberitahu direktur beberapa hal dalam proyeknya. Dari kunjungan siswa yang akan datang hari itu, dan juga penyelesaian detail koin peringatan yang tentu saja harus ada persetujuan dari direktur ini. Namun respon dari direktur tersebut agak mengecewakan dan pergi meninggalkan wakilnya itu. Di dalam ruangannya, direktur menyimpan arloji pintar sambil berkata bahwa orang-orang utara yang bekerja sama dengannya sangat kaku. Dan nyatanya, direktur ini sangat gemar bermain dengan seorang sekretaris wanitanya. Namun ia menolak untuk melakukannya kali ini. Wanita itu mengatakan bahwa ia telah hamil saat ini. Di lain tempat, para siswa dan siswi yang baru saja sampai di tempat percetakan uang untuk kunjungan merasa cukup excited dan begitu juga dengan seorang gadis bernama Ane. Ia adalah anak dari duta besar Amerika di Korea. Namun di sisi yang bersamaan, Tokyo dan Nairobi yang menyamar menginformasikan kepada rekannya yang lain bahwa keadaan telah aman. Misi kali ini dipimpin oleh Berlin. Mereka menggunakan bus sekolah untuk masuk ke kantor percetakan uang itu. 대기들 타시고 Sesuai rencana, mereka akhirnya membegal truk dan pengaman yang hendak masuk ke dalam gerbang kantor percetakan uang. Berhasil membegal, mereka memaksa mengubah pakaian para security yang mereka tawan dan menukarkan kostumnya dengan mereka. 수고하십니다. Mulai masuk tahap pemeriksaan di portal pengamanan, Berlin yang didampingi oleh tawanan dimintai kartu identitas oleh para penjaga. Sesuai rencana, Rio membuat identitas palsu yang terverifikasi langsung sebagai pekerja, dan ia benar-benar berhasil melakukannya, dan beruntung mereka bisa lolos dengan baik. 오케이 됐어. Nairobi dan Tokyo sedang diperiksa oleh para security. Nampaknya Nairobi dicurigai karena pendeteksi metal mendeteksi sesuatu di balik jubahnya. Dan sesuai rencana, Tokyo juga bersiap dengan pistol yang ia keluarkan. 안 됩니다. Sangat tepat waktu, mobil yang telah mereka begal untuk masuk telah sampai. Mereka menembaki ke arah langit untuk mengintimidasi para penjaga dan semua pekerja yang ada di sana. Lalu Berlin dan yang lainnya berusaha mengumpulkan semua orang yang berada di gedung itu. Kecemasan juga dirasakan oleh pemimpin mereka, yaitu Profesor. Ia nampak terlihat cemas karena rencana yang ia buat dengan begitu cerdas bisa saja gagal. Tokyo yang menyadari bahwa anak seorang duta besar belum ditemukan, sesegera mencarinya di setiap sudut ruangan. Karena anak itu salah satu emas yang bisa mereka manfaatkan. Dalam ketegangan Profesor, mereka pun berhasil mengumpulkan semua orang yang berada di dalam gedung dengan sempurna. Berlin sebagai pemimpin menyampaikan bahwa ia tidak akan melukai mereka semua jika mereka patuh terhadap perkataan mereka.
Karena mereka semua telah jadi sandera, lalu para perampok pun mengumpulkan semua gadget dan kartu akses para sandera. Dalam keheningan itu, telepon pun berdering. Direktur mengatakan itu berasal dari kantor pusat. Maka dari itu, Berlin membawa pacar direktur si sekretaris ini untuk menjawabnya. 전문가도 아니고 원인 파악은 문제 없는 거디. Akhirnya, Moskow dan yang lainnya mulai membobol berangkas di gedung itu. Mereka pun sangat bahagia karena melihat tumpukan uang di dalam sana. 아빠, 도대체 내 돈더미 위해서 Berhasil dengan misinya, mereka pun bersiap untuk keluar dari gedung itu dan akan baku tembak dengan para kepolisian. 안 된다고. 자, Sebenarnya hal itu adalah bagian dari rencana profesor sebelumnya. Mereka sengaja keluar agar seolah-olah terperangkap di dalam gedung seperti tikus yang terjebak. Profesor juga menekankan kepada mereka untuk sama sekali dilarang menyakiti bahkan membunuh para sandera. Kembali ke Berlin dan yang lainnya, mereka siap untuk mendapati peluru di hadapan mereka. Dan seperti dugaan, para polisi itu menembaki mereka. 이 새끼들 뭐야? Sesuai dugaan profesor, polisi memulai tembakannya terlebih dahulu, padahal para perampok tak berniat menembak. 정말 그랬다. Tokyo akhirnya melemparkan bom asap dan membawa Rio yang tertembak. Mereka kembali ke gedung sesuai rencana awal. Beruntung saja peluru yang mengenai Rio berada dalam anti pelurunya. Hal ini membuat teman-temannya panik. Berita perampokan ini mulai menyebar dengan pesat. Para petinggi Korea Utara dan Selatan mulai berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kedua negara itu juga sepakat untuk menempatkan polisi ZEP, yaitu gabungan kepolisian kedua negara tersebut. Jelas hal ini sangat mengganggu proses penyatuan dua Korea. Jika hal ini gagal, maka dunia akan menertawakan Korea. Selain itu, dunia juga akan terfokus pada peristiwa ini. Di lain tempat, kita diperlihatkan seorang janda anak satu bernama Woo Jin. Ia adalah ahli negosiasi Badan Kepolisian Korea Selatan. Ia menerima panggilan mendesak mengenai kejadian ini. Kembali ke dalam gedung, Berlin memerintah Sandra untuk melepaskan penutup matanya. Ia berkata mereka semua harus bekerja sama dalam situasi seperti ini. Selagi Berlin mengoceh, para Sandra diberikan kostum yang sama dengan para perampok. Rio juga mengurus bagian sistem keamanan di gedung ini. Ia benar-benar cerdik dalam mengatasi dan meretas semua hal mengenai jaringan dan teknologi. Maka dari itu, ia membuat suatu nirkabel yang dapat terhubung dengan profesor secara langsung. 어때? 교수 들리나? 여기 다 일은 다들 잘 알고. Woo Jin bergegas menuju lokasi dan disambut oleh penanggung jawab ZEP. Setelah masuk ke markas, Woo Jin berkenalan dengan Kapten Cha dari Kementerian Keamanan Korea Utara. Mereka terpaksa harus bekerja sama. Namun disinilah menariknya. Karena kedua atasan ini dari negara dengan ideologi berbeda, pastinya mereka memiliki cara masing-masing untuk menyelesaikan masalah ini. Dan mungkin saja karena memiliki pola yang berbeda akan terjadi masalah internal dalam pihak kepolisian. Akhirnya, Woo Jin memulai aksinya. Ia menelpon ke dalam gedung itu berniat untuk melakukan negosiasi dengan para perampok. Rio yang menerima panggilan langsung menghubungkannya dengan profesor. Percakapan antara Inspektur Woo Jin dan profesor pun dimulai. Intinya, profesor meminta helikopter untuk pergi dari gedung itu, dan Woo Jin berusaha menukar dengan membebaskan para murid yang ada di sana. Dengan embel-embel akan kesulitan untuk mengurus semua sandera. Hal itu dibenarkan oleh profesor dan mengaku bahwa mereka juga hanya berempat. Tentu saja profesor tak sebodoh itu untuk mengiyakan sesuatu. Ia memiliki banyak rencana dan tidak mudah terkecoh dengan negosiasi murahan seperti itu. 11 jam kemudian, Woo Jin benar-benar memikirkan perkataan profesor yang mengaku berempat. Ia memiliki dua opini dengan perkataannya, yaitu bohong dan tidak sengaja. Dalam kebingungan itu, Woo Jin melihat beberapa militer berseragam hendak melakukan sesuatu. Ia pun akhirnya kembali ke markas dan menanyakan apa yang mereka lakukan. Tentu saja ini adalah keputusan Kapten Cha. Ia dan penanggung jawab ZEP ingin menyelesaikan semua masalah ini dengan cepat tanpa basa-basi. Mereka juga menyuruh Woo Jin untuk beristirahat saja di rumah. Terpaksa harus pulang, ia pun membaca pesan dari gebetannya. Ia akan mengunjungi kafe milik gebetannya itu.
Setelah sampai, ternyata gebetan si Inspektur Wujin adalah profesor itu sendiri. Yang benar-benar unggul bukanlah Korea Utara maupun Selatan, melainkan profesor. Ia mengembangkan rencana, mempertimbangkan setiap kemungkinan yang mungkin saja terjadi. Dan tentu saja Wujin adalah bagian dari rencananya. Setelah itu layaknya tak terjadi apa-apa, profesor pun menyiapkan makan malam untuk Wujin dengan ceria. Kita beralih ke flashback di saat profesor dan rekannya berdiskusi. Di sana mereka mendiskusikan kejadian yang akan terjadi, mulai dari kerjasama kedua negara dan juga siapa yang akan memimpin di pihak kepolisian. Dari sekian banyak negosiator, Profesor berspekulasi bahwa Wujin lah yang akan turun. Dari situlah Profesor akan memulai aksinya. Ia akan memanfaatkan Wujin untuk keberhasilan rencana mereka. Kembali ke kafe, di sana mereka berdua mengobrol hangat. Profesor bisa berspekulasi banyak berdasarkan satu baris teks wanita itu. Fakta bahwa Wujin meninggalkan lokasi berarti Korea Utara mengambil kendali. Maka dari itu, saat Wujin menghampirinya, Profesor memerintahkan kepada rekannya untuk bersiaga karena akan segera ada serangan bersenjata. 준비 완료. 구출조 준비 완료. 시작하라. Prediksi Profesor sangat akurat sekali. Lalu bagaimana cara mereka untuk menangani para militer yang akan mengepung mereka dari segala pintu masuk? 머릿수로는 충분해. 구출조도 같은 상황입니다. Rencana Profesor yaitu membuat para sandera menjadi bagian dari mereka. Tentu saja hal ini membuat pihak militer ketar-ketir. Karena jika adu tembak dimulai, mereka tidak tahu mana perampok dan sandera. Selain itu, mereka juga kekurangan jumlah karena para perampok itu jauh lebih banyak dari para militer. Selain itu juga, direktur dan anak dari duta besar dipaksa melakukan siaran langsung untuk memberitakan hal yang sama. Disinilah strategi cerdas sang Profesor dimulai. 철수하라. 된다. Setelah pihak militer mundur, Berlin mengapresiasi kerjasama para sandera dalam menangani situasi tadi. Ia pun bertepuk tangan dan diikuti oleh para sandera yang juga bertepuk tangan dengan terpaksa. Kembali ke kafe, Wujin dan Profesor yang sedang menikmati waktu berduanya dihentikan oleh telepon yang berdering dari telepon Wujin. Wujin yang menjauh dikabarkan mengenai situasi yang terjadi saat ini. Ia pun berpamitan dengan Profesor dan pergi ke markas kembali. Profesor kembali menghubungi rekannya dan mengabari bahwa Wujin telah bertugas kembali sesuai rencana mereka, dan mereka akan melakukan rencana selanjutnya. Saat mereka berdiskusi, Profesor mengungkapkan bahwa ia tidak akan dan tidak ingin mencuri uang di sana, melainkan mencetak uang sebanyak 4 triliun won. Mereka akan mencetak uang yang bukan milik siapapun, dan tidak bisa dilacak. Kemudian mereka akan menghilang. Perampokan ini akan tercatat dalam sejarah sebagai kejahatan revolusioner. 분명으로 기록될 거야. Sedikit flashback kepada Berlin muda, di mana ia dan ibunya hendak kabur dari Korea Utara melewati sungai yang berada di perbatasan Tiongkok dan Korea Utara. Namun mereka kurang beruntung karena para penjaga militer mengetahui mereka yang akan kabur dan menembak ibunya di tempat. 넌 신성하다라고 했다지. Singkatnya, Berlin muda dipaksa kerja. Di sana ia dibully dan dihina oleh orang-orang. Namun ia pun berani untuk melawan mereka semua dan akhirnya ia membunuh pembuli itu dengan skop. Karena pembunuhan tersebut, Berlin dikurung, dan semakin hari semakin banyak yang takut padanya. 25 tahun setelahnya, kerusuhan terjadi di penjara antara para polisi dan napi. Berlin yang keluar diikuti oleh para kroco-kroconya. Setelah membunuh salah satu sipir, ia dan kroconya pergi dari tempat itu. 동무, 요시코 갖고 만 길에 짐이었다. Kembali ke masa sekarang, di mana Berlin dan Profesor sedang berinteraksi. Profesor mengingatkan agar membuat para sandera yakin bahwa mereka akan baik-baik saja. Namun, jawaban Berlin membuat Profesor sedikit overthinking kepada Berlin. Di sisi lain, para sandera dibangunkan untuk mulai bekerja. Sedikit pembahasan, para sandera melakukan kerja untuk mencetak uang dan menggali terowongan. Namun mereka dibagi menjadi 2 shift. Agar tidak terlalu membuat mereka cemas sesuai rencana Profesor, di sini nampaknya direktur dan wakilnya memiliki rencana. Secara kebetulan juga, Berlin menatap kosong para sandera dan berkata bahwa Profesor terlalu naif, walau rencananya sangat bagus. Di lain tempat, Wujin diberi beberapa pertanyaan oleh ibunya. Ia sepertinya sangat support kepada hubungan Wujin dan Profesor. Namun Wujin terlalu menutupi hal itu.
Woo-jin dan para penyidik kasus perampokan ini mulai berdiskusi kembali. Mulai dari kejadian penyergapan kemarin yang gagal, mereka jadi tahu kapasitas kekuatan mereka. Selain itu, mereka sepertinya tahu mengenai anak duta besar sebelum melakukan perampokan. Dari semua hal yang mereka diskusikan, Woo-jin berpendapat mereka bukan sekedar perampok biasa. Woo-jin menghubungi profesor untuk memastikan para sandera baik-baik saja. Namun profesor malah bertanya hal random, layaknya jokes saja. Ia bertanya apakah Woo-jin pernah pura-pura orgasme sebelumnya. Setelah pembicaraan itu, Woo-jin mengatakan bahwa orang tersebut pandai bernegosiasi. Banyak spekulasi dalam pikirannya. Selain itu, penjahat mana lagi yang benar-benar niat menyiapkan kostum dan lainnya. Di dalam gedung, seorang pria paruh baya bernama Ri Chung-myun, ia mendeteksi bahwa uang dari tinta yang mereka produksi kurang baik. Salah satu rekannya pun mengabaikan hal itu karena mereka hanya dipaksa kerja oleh perampok. Namun ia berkata bahwa sejak kapan ia peduli uang yang mereka cetak akan menjadi milik siapa. Hal itu juga diketahui Nairobi dan berkata bahwa ia salah satu fans dari Misteri. Karena dalam prestasinya ia telah mencetak super dolar. Di bagian pembuatan galian, direktur tampak kesulitan melakukan pengeboran. Ia pun mengakui bahwa dirinya seorang direktur. Denver yang mendengar hal itu emosi karena meremehkan pekerjaan berat seperti ini. Ia berpikir direktur ini sok berkelas karena ia bekerja sebagai direktur. Kerusuhan itu mulai berhenti karena datangnya Berlin. Berlin pun mengajak Denver berbicara untuk mengklarifikasi. Dan tentu saja ia diceramai oleh Berlin untuk tidak terlalu emosional. Dalam situasi tanpa pengawasan, direktur dan rekan-rekannya merencanakan sesuatu untuk menghubungi polisi. Rencananya, direktur akan melukai salah seorang rekannya untuk mengalihkan perhatian. Pada akhirnya, Denver dan Moskow yang terpancing lengah karena direktur kabur menyelinap untuk ke suatu tempat. Namun sayangnya, ia digerebek oleh Tokyo. Direktur yang dibawa oleh Tokyo ke ruang Berlin dengan secara kebetulannya datang Denver dan rekan si direktur. Ia pun beralasan keluar karena hendak mengambil P3K. Dan dari kejadian ini, Berlin memerintahkan untuk mengumpulkan semua sandera. Setelah berkumpul, Berlin mengatakan kepada para sandera untuk berpindah menyesuaikan dari mana mereka berasal. Orang selatan di kiri dan utara sebaliknya. Terkecuali untuk Anne, si anak duta besar Amerika yang dibebaskan karena ia tidak memilih keduanya. 어느 쪽도 아닌데요? 위협하는 경우 벌을 주고 하시. Intinya, Berlin mengatakan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak patuh terhadap aturan seperti direktur tadi. Ia memisahkan antara kedua orang Korea karena untuk saling menjaga. Dengan cara, jika salah satu orang selatan melakukan hal bodoh, maka orang utaralah yang akan dihukum. Begitu juga sebaliknya. Sedikit flashback, cara ini juga diungkapkan oleh profesor. Mengacu pada negara imperialis, cara ini tidak direkomendasikan karena mereka menjunjung tinggi perlakuan manusiawi, dan cara ini pilihan paling terakhir. Mengetahui hal ini, Tokyo memprotes tindakan Berlin, karena Berlin membuat aturan yang seharusnya jadi opsi terakhir dan terburuk. Namun karena Berlin orangnya cukup manipulatif dan egois, ia terus teguh pada pendiriannya. Di sisi lain, Rio juga telah memisahkan Anne sendirian, dan ia akan mengawasinya dari CCTV. Beralih pada markas kepolisian, salah satu unit mengatakan mungkin ada spesialis IT di sana karena mulai dari frekuensi radio, perangkat komunikasi, CCTV gedung telah diputus oleh mereka. Mengingat ada layanan jaringan proyek nasional di area sana, Woo-jin memberikan idenya jika kepolisian dan layanan itu bekerja sama. Woo-jin bisa mendapatkan sinyal dalam perimeter. Ia pun memerintahkan untuk memastikan semua ponsel dari segala unit dan petugas, lalu menjauhkan warga sekitar dari jangkauan area sinyal tersebut. 주위 건물의 애닝 작자가 얼마나 준비 때문에 아주 작은 균열이 Kembali ke gedung, direktur memulai kembali rencananya. Ia meminta Misun untuk mengambil arloji pintarnya di kantor yang sekarang ditempati oleh Berlin. Dengan embel-embel, ia berjanji akan menceraikan istri sahnya dan mulai menjalin hubungan serius dengan Misun. Denver yang sadar akhirnya datang. Di sana, direktur mengungkapkan bahwa Misun sedang hamil dan khawatir akan keguguran jika bekerja terlalu berat. Mendengar hal itu, Denver membawa Misun ke ruangan di mana Anne berada. Anne sepertinya tahu ada yang disembunyikan oleh Misun, dan Misun menceritakan rencananya. Setelah tahu rencananya, si Anne ini malah ngasih kode agar Rio yang mengawasinya datang. Anne pun mengatakan bahwa ia harus ke toilet karena sedang haid, dan tentunya Rio akan mengawasi Anne dan seharusnya tak ada yang mengawasi Misun dari CCTV. Misun pun memulai aksinya.
Ia mencari arloji yang direktur itu maksud. Sedangkan di toilet, Anne merayu Rio. Rio yang mulai terbawa rayuannya lengah karena Anne berusaha mengambil senjata Rio. Misun juga telah mendapatkan arlojinya, dan di situ para polisi mendapatkan sinyal dari arloji tersebut. Sayangnya Denver tahu ada Misun di sana. Begitu juga dengan Rio, ia sadar karena senjata yang Anne arahkan belum ditarik pelatuknya, sehingga ia bisa membalikan keadaan. Kembali ke Denver, Misun beralasan bahwa ia sedang mencari makanan untuk bayinya. Di situ Denver mempercayai dan malah memberikan beberapa makanan untuk Misun. Denver juga berpikir bahwa direkturlah yang menghamili Misun. Misun mengiyakan perkataan Denver dan menambahkan bahwa direktur juga sudah memiliki istri. Para polisi yang tahu arloji itu milik direktur pun mulai mengidentifikasi lebih lanjut. Mereka memperkirakan bahwa sinyal yang hanya sebentar itu menandakan bahwa mereka sedang dalam pengawasan ketat atau terperangkap. Woo-jin akhirnya menghubungi kembali profesor. Dan tentu saja profesor menanyakan perihal orgasme kepada Woo-jin. Balik bertanya, Woo-jin menanyakan keadaan para sandera. Tentu saja keselamatan para sandera juga prioritas untuk profesor jika pihak kepolisian dan perampok bermain adil tanpa kekerasan. Setelah itu, mereka pun berencana untuk kembali menghubungi arloji itu tanpa ketahuan oleh perampok. Namun itu sangat tricky. Rencananya mereka akan mengirim tautan lewat pesan dan setelah pesan itu dibuka, arloji itu akan diretas. Lalu mereka bisa mendengar percakapan dan juga video jika mereka berhasil. Kembali ke gedung, Denver yang emosi dengan direktur langsung membacotinya dengan kesal. Di saat itulah, Misun memasukkan arlojinya ke dalam saku direktur tanpa diketahui siapapun. Profesor sangat gelisah. Ia merasa ada yang tidak beres karena jawaban Woo-jin sangat santai bahkan tidak tertekan. Maka dari itu, ia langsung menghubungi Woo-jin secara langsung dan mengajaknya makan malam bersama. 좀 걸리나 본다. 저럴 법도 하죠. Singkatnya, Woo-jin pun datang ke kedai profesor. Di sana, profesor berusaha mengulik apa yang Woo-jin rencanakan. Namun tiba-tiba saja, Woo-jin mendapatkan telepon dari markas pusat. Pak Prof yang menjauh berusaha untuk menguping pembicaraan mereka. Namun sayang, Woo-jin mengetahui bahwa profesor menguping pembicaraan mereka. 가봐야 될 것 같아요. 제 통화는 왜 엿들은 거예요? 우진 씨 그게 Maka dari itu, Woo-jin sedikit curiga kepada profesor. Profesor tak kehabisan akal. Ia akhirnya mengoyakkan hati Woo-jin bahwa sebenarnya sudah lama menyukai Woo-jin dan ingin membuat hubungan serius. Mata Woo-jin berkaca mendengarnya. Ia juga meminta maaf karena telah mencurigai profesor. Untuk perasaan Woo-jin sendiri, ia masih ambigu dan belum ada keinginan untuk berhubungan serius. Setelah itu, ia pun cabut dari resto profesor itu. Dengan informasi yang didapatkan, profesor memberitahu Berlin bahwa ada sandera yang memiliki arloji pintar. Arloji itu terhubung langsung ke kepolisian. 조폐기는 계속 돌려야 되니까. 요만할 때 말이야. Berlin pun mengumpulkan semua sandera, dan tentu saja lewat arloji itu, para polisi bisa mendengarkan apa yang Berlin katakan di sana. Direktur yang panik akhirnya memberikan arloji itu pada Misun, lalu Berlin menyuruhnya untuk mencari siapa yang membawa arloji tersebut. 왜 이래? 모르겠어. 드리는 짓을 했어. 좀 기키하는 게 아니라 Misun akhirnya dicurigai membawa arlojinya, namun beruntung karena Berlin menganggap alat pendeteksi itu dapat berbunyi karena kalung yang digunakan oleh Misun, tiba-tiba arlojinya jatuh. Disinilah kepanikan terjadi, Berlin langsung menghancurkan arloji tersebut dengan brutal. 걸린 것 같은데? Profesor juga menghubungi Woo-jin di markas kembali, bahwa ia benar-benar kecewa karena markas pusat ketahuan curang. Berlin memerintahkan bawahannya untuk membunuh Misun, yang mana hukuman itu di luar aturan profesor dan menjadi kontradiksi bagi rekan-rekannya yang lain. Namun dengan terpaksa, Denver akhirnya membawa Misun untuk dieksekusi. 말라오. Setelah membawanya ke toilet, Denver benar-benar kecewa pada Misun karena telah berbohong soal kehamilannya, dan Misun terus mengisak tangisnya tanpa kuasa berucap. Namun Denver benar-benar tak kuasa juga untuk menarik pelatuk dan berujung uring-uringan sendiri. 벨린한테 이상한 소리를 들어가지고. Rio yang tahu kondisi saat ini memberitahu Tokyo karena ada yang tak beres, sehingga Tokyo bergegas menemui Denver namun suara tembakan telah terdengar. Sedikit flashback saat Moskow keluar dari penjara, ia dijemput dan diajak oleh profesor untuk ikut menjalankan misi.
Tanpa basa-basi, ia pun menerimanya. Namun dengan syarat ia akan mengajak anaknya untuk ikut menjalankan misi yaitu Denver. Di sisi lain diperlihatkanlah Denver yang sedang dikejar oleh korban perjudiannya. 모스크바는 곧장 덴버를 찾아 격투장 도박사들이 Beruntung saja sang ayah datang tepat waktu dengan melubangi dinding dan mereka pun kabur bersama. Disinilah sang ayah mengajak Denver untuk ikut menjalankan misinya dengan berharap dapat hidup mewah dan keluar dari garis kemiskinan. Kembali menyoroti para Sandra, karena secara tidak langsung membunuh Misun perkara arlojinya. Berlin yang datang bersama Oslo memastikan bahwa Misun telah tewas. Dan di sini, Tokyo yang sadar dengan keputusan Berlin yang di luar rencana profesor, akhirnya berusaha menghubungi profesor. Namun sayang niatnya pudar karena Berlin keburu datang bersama antek-anteknya. 뭐라도 하는 거이가 기거이 아니라지라도 하게. Perdebatan pun terjadi, yang mana Tokyo sangat tidak setuju dengan keputusan Berlin membunuh Misun. Namun Berlin tetap mengagungkan keputusannya, karena baginya, jika tidak diberi contoh dengan hukuman yang berat, manusia tidak akan pernah takut. Perdebatan itu diputus karena profesor menghubungi mereka. Hal itu juga membuat Tokyo pergi di hadapan mereka semua. Berlin yang mengangkat telepon profesor berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Ia menutupi aksinya itu kepada profesor. Kembali pada Tokyo, ternyata Misun tidak meninggal begitu saja dikarenakan Denver benar-benar tidak bisa menarik pelatuknya pada Misun. Justru Misunlah yang mengusulkan Denver untuk menembaknya di bagian paha dan Misun akan berpura-pura mati. Tokyo dan Denver pun merahasiakan kematian palsu Misun. Jika Misun tidak dirahasiakan, maka Berlinlah yang akan menembak Misun sendiri. Mereka berdua juga berniat untuk melengsarkan Berlin, karena mereka berdua menganggap Berlin sudah memutuskan aksi di luar perintah profesor. Poin utamanya, mereka akan menundukkan Helsinki dan Oslo yang pro kepada Berlin. Di markas pusat, ternyata arloji direktur merekam beberapa footage. Woo-jin dan Kapten Cha akhirnya mengetahui salah satu anggota perampok tersebut yaitu Ryo, seorang anak remaja yang pandai meretas sejak dini. Jadi dapat disimpulkan bahwa para perampok sangat terstruktur. Dari kejadian tersebut, Woo-jin beranggapan sebelum memulai aksinya, mereka pasti sudah mengunjungi gedung itu sebelumnya. Sedikit menyoroti Moskow, ia hendak beristirahat dari galiannya. Anyway, si Moskow ini sedang menggali rute pelarian asli para perampok. Jadi rute pelarian yang digali oleh para sandera hanyalah tipuan semata. Di sisi lain, ternyata para sandera yang mayoritas pekerja gedung dan orang utara mengintimidasi direktur. Karena sejauh ini hanya direkturlah yang loba cetak dan selalu membuat masalah pada mereka. Keributan ini jelas dipengaruhi oleh aturan yang Berlin buat, karena memisahkan mereka menjadi dua kubu, yaitu kubu utara dan selatan. 우리 그만하시오. 당신 머릿속에 당신밖에 없는 이 북한 놈들이. Saat mereka beristirahat, Tokyo dan Denver memulai aksinya. Tokyo memancing Oslo untuk menjauh dari kerumunan. Lalu Denver secara tiba-tiba menghajar Oslo sampai babak belur. Di sisi lain, rintihan Misun nampaknya membuat Helsinki yang sedang berpatroli curiga. Ia pun memeriksa dari mana asal suara tersebut. Naas keberadaan Misun diketahui oleh Helsinki, namun beruntungnya Tokyo lebih dulu mengarahkan pistolnya pada Helsinki sehingga ia tak dapat berbuat apa-apa selain menyerah. Di sisi lain, Profesor Berlin dan Ryo hanya mendapatkan jejak transfer dari arloji tersebut, yang membuktikan bahwa ada footage yang tertangkap pada kamera arloji tersebut, yang besar kemungkinan identitas mereka bisa diketahui oleh para kepolisian. Di markas pusat, benar saja apa yang dikatakan Ryo. Selain Ryo yang sudah diketahui, Woo-jin dan yang lainnya berhasil mengidentifikasi Nairobi dari hasil rekaman CCTV-nya. Untuk memastikan footage dari arloji itu, tak ada pilihan lain. Profesor menghubungi Woo-jin secara personal, namun Woo-jin tak mengangkatnya. Di rumah Woo-jin, anak perempuan Woo-jin terlihat ikut dengan mobil ayahnya, sehingga sang nenek berupaya melaporkannya kepada Woo-jin karena HP-nya kagak aktif. Akhirnya, si nenek tersebut menelpon profesor.
Di gedung, suasana para perampok malah menyudutkan Berlin. Ia dan Tokyo terus berdebat atas keputusan Berlin yang di luar rencana. Tokyo pun akhirnya berusaha menghubungi profesor untuk mengklarifikasi apa yang telah terjadi. 덴버 넌 뭐이가? 우린 아무 문제 없고. 리오, 교수한테 연락해. Profesor yang sudah diperintahkan oleh ibunya Woo-jin akhirnya menyelinap masuk ke dalam markas besar kepolisian untuk memberitahu Woo-jin bahwa ibunya menelpon. 우진 씨, 저 이거 여보세요? 엄마? 실례했습니다. Di sini Woo-jin sangat emosi karena anaknya malah dibawa pergi sama mantan suaminya. Ia juga jadi sensi kepada profesor. 나중에 시간 되시면 잘 가요. Selain itu, Kapten Cha juga tampaknya cukup mencurigai profesor. Profesor sendiri sudah mengetahui sejak pertama masuk ke dalam markas pusat. Saat masuk, ternyata diam-diam ia memperhatikan semua informasi yang terpampang di sana. Situasi di gedung juga semakin memanas, bahkan Nairobi pun memihak kepada Tokyo. Profesor akhirnya kembali, lalu Berlin akhirnya mengakui semua perbuatannya. Jelas ini membuat profesor emosi karena ini di luar rencananya. 위장부. 내가 그렇게 강조했기에 아주 완벽하게 돌아. 완벽이라고 한 거야? 아, 하긴. Namun Berlin terus menyanggah, justru karena aturan mereka yang tidak tegas membuat salah satu anggota mereka diketahui oleh para kepolisian. Profesor juga memvalidasi hal itu, bahwa Nairobi dan Rio sudah diketahui para polisi. Situasi pun berbalik kepada Tokyo. Nairobi dan Rio berbalik memihak Berlin. Ditambah ayahnya Denver yaitu Moskow, datang dan mengetahui bahwa anaknya itu sudah membunuh manusia. Hal ini jadi membuat chaos di antara para perampok. 너 진짜 듣자니까. 누가? 우리를 졸로 봤거든. 네 진짜. 좀 진정해. 줘서 이거 사람을 줘. 네가 깨워. 왔다가 사람을. 아, 정신. 베를린. Moskow yang sangat kecewa pada anaknya pergi dan sedikit flashback pada pembicaraan mereka di masa lalu. Moskow selalu ingin menjadi orang baik. Ia pun disumpahi oleh istrinya bahwa Denver akan menjadi sosok seperti dirinya yang rusak. Maka dari itu, Moskow sangat berusaha agar Denver tidak seperti dirinya. 내 쪽인 것 같은데. 열립니다. Tiba-tiba saja gerbang gedung utama terbuka, dan ternyata itu ulah dari Moskow. Berlin, profesor, dan para kepolisian terkejut dengan terbukanya gerbang utama. Moskow berniat keluar dan menampakkan dirinya. Ia akan menyerahkan dirinya untuk mengaku bahwa dirinya lah yang sudah membunuh Misun. 전 병력 정문 앞으로. 전대원 경계 태세 유지. 무장 상태입니다. 차라리 잘 됐다. Para kepolisian pun bergerak dan bersiap mendekat ke arah Moskow. Denver akhirnya mengejar sang ayah dan berusaha menutupi wajahnya. Sedangkan Berlin akan menunjukkan kuasanya pada profesor dengan memerintahkan beberapa sandera atas situasi ini. 다시 들어갈 수도. 임무를 수행하게 될 거예요. Karena sudah dapat dipastikan bahwa mereka perampok, Woo-jin memerintahkan untuk menembak. Namun tiba-tiba di gerbang utama para sandera yang bercampur dengan perampok kembali keluar untuk melindungi mereka berdua. Hal ini jelas membingungkan semua orang, termasuk Woo-jin dan Kapten Cha. Di sela-sela kepanikan tersebut, direktur malah memanfaatkan momentum untuk kabur. Ia pun mengambil senjata yang terjatuh dan menodong mereka semua. Nairobi akhirnya memerintahkan mereka untuk menyerah pada si direktur. Dan benar saja, si direktur akhirnya tertembak karena dikira dialah perampok aslinya. Sedikit flashback saat para perampok berlatih untuk mengeluarkan peluru. Tampaknya hanya Rio yang malas untuk belajar dan ia lebih memilih untuk pergi dari sana. Di rumahnya juga, Rio tampak memiliki hubungan yang kurang baik dengan ayahnya. Rio selalu bertindak nakal dengan tujuan ayahnya kecewa padanya. Di sisi lain, profesor juga bertanya pada Tokyo, di antara mereka hanya ada satu remaja yang memiliki tujuan untuk merampok. Ia terlahir kaya raya, namun entah kenapa ia malah ikut jadi perampok untuk mencetak uang. Akhirnya, Rio pun yang labil untuk ikut kelompok mereka dipaksa untuk ikut karena sudah terlanjur mengetahui rencana profesor dan lainnya.
Kembali ke gedung, direktur yang tertembak membuat kepanikan semua pihak. Mereka pun berhasil masuk ke gedung dan berusaha untuk menyelamatkan direktur dari kematian. Namun, berbeda dengan Rio, ia hanya bisa menahan mualnya saat melihat darah. 이거 보이로 봤을 때 당장 생명. Profesor juga langsung menghubungi Wujin. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Akhirnya, Wujin memberikan usulan untuk memasukkan tim medis ke gedung. Namun Profesor tak langsung menerimanya karena itu terlalu beresiko. Di sisi lain, Wujin yang stres didatangi oleh Kapten Cha. Kapten Cha akan memanfaatkan situasi ini jika para perampok menyetujui untuk memasukkan tim medis untuk direktur. Profesor juga menginformasikan pada Berlin perihal akan adanya tim medis yang masuk. Walau Berlin sedikit brutal, ia akhirnya hanya bisa menuruti perkataan Profesor. Profesor akhirnya memperbolehkan tim medis masuk. Dan benar saja Kapten Cha memiliki rencana lain, yaitu operasi pengalihan. Kapten Cha juga sudah menyiapkan kostum yang sama dengan para perampok. 갖다 놓으라. 내가 총에 맞았어. Di gedung nampaknya juga pada sibuk. Para sandera dibawa untuk bersiaga. Selain itu, Tokyo membawa Rio untuk membantu operasi pada Misun yang makin buruk keadaannya. Rio nampaknya tak bisa membantu. Namun menurutnya Misun akan kehilangan kakinya jika tidak buru-buru dioperasi. Misun juga memberikan secarik surat terakhirnya pada Denver untuk diberikan pada direktur. Di Satgas juga sudah bersiap untuk operasi pengalihan. Kapten Cha akan menyamar jadi salah satu tim medis dan akan dikerahkan beberapa pasukan khusus untuk menyelinap menggunakan kostum para perampok. 죽음을 앞에 두니까 조강지처럼. Kembali ke gedung, Berlin nampaknya menertawakan direktur yang sedang sekarat. Berlin akhirnya menelpon istri direktur karena bisa jadi hari itu hari terakhir dirinya hidup. Mendengar kata-kata kasih sayang direktur kepada istrinya membuat Denver geram. Karena Denver mengetahui bahwa Misun benar-benar mencintai direktur. Dan direktur hanya menjadikan Misun pelampiasannya saja. Sedangkan di Satgas mereka juga menambahkan kacamata yang memiliki kamera agar bisa merekam banyak hal saat di dalam. Dan tentu saja ini sangat berguna untuk mengumpulkan informasi para perampok di gedung. 그러니까 벌리고 세 번 앞으로 나와. Singkatnya, masuknya tim medis pun dimulai. Pertama-tama mereka diperiksa satu persatu, dimulai dari alat dan seluruh tubuhnya. Profesor juga mengamati dengan tajam karena memasukkan orang lain ke dalam gedung benar-benar sangat beresiko tinggi. Dan benar saja, pengamatan Profesor benar-benar di luar nalar. Ia pun mengingat wajah Kapten Cha yang menyamar. Ia bisa tahu karena ia pernah melihatnya saat masuk ke ruang Satgas untuk menemui Wujin. Namun, kepanikan Berlin dan lainnya dapat ditenangkan oleh Profesor. Karena menurut Profesor, mereka harus mencari motif yang sebenarnya dilakukan para polisi. 있어보라. Berlin yang sudah tahu mengecek ulang semua tim medis itu dan benar saja terdengar alat mereka mendeteksi suara di kacamata Kapten Cha. Namun Berlin membiarkan kacamata itu dipakai olehnya. Sedangkan para pasukan khusus yang akan menyamar, mereka hendak masuk ke dalam gedung pada area non-CCTV. 이제 한번 흔들어 볼 셈이야. Operasi pada direktur pun dimulai dengan diawasi oleh Berlin. Tentu saja banyak kecurigaan kepada Kapten Cha karena ia kurang terlalu paham dengan alat-alat medis di sana. Akhirnya Berlin menggertak. Ia pun meminta Kapten Cha langsung mengoperasi direktur sendiri dan jelas ini semua membuat panik Kapten Cha dan para kepolisian di Satgas. 이렇게 떨어져야 어디 제대로 수술 그만 안 떠는 것 같더니. 뭐안 무섭냐? 보통 이만도 출신 남자 간호사가 있다. 들킨 것 같아. 나를 경찰이요. 뭐? 이 의료진들의 안전을 위해 베를린이 무섭긴 해. Kapten Cha lalu mengakui bahwa dirinya adalah seorang polisi. Ia ditugaskan untuk menjaga para tim medis dan berbaur dengan para sandera jika ia dijadikan sandera. Berlin akhirnya memaklumi hal itu, karena dari awal juga ia sudah tahu. 목표 지점에. Selain itu, Misun yang dirawat oleh Moskow mengakui bahwa tragedi penembakan dirinya bukanlah salah Denver, melainkan dirinya sendiri. Hal ini membuat Moskow sendiri lega dan dapat menghela nafas sejenak. Denver yang diam-diam mengambil peralatan medis dan menjatuhkan tampannya, hal ini membuat semua perhatian tertuju padanya, terkecuali Profesor. Ia malah menyadari bahwa kacamata yang Kapten Cha gunakan berbeda dari saat pertama ia melihatnya.
dan kemungkinan ada sesuatu di dalam kamera tersebut, sehingga hal ini membuatnya berasumsi bahwa ini adalah operasi pengalihan yang bertujuan untuk memfokuskan para perampok ke satu spot, yaitu operasi direktur, sehingga pastinya ada posisi lain yang menyusup ke dalam gedung. Rio memberitahu Berlin bahwa ada hal lain yang terjadi. Setelah selesai, tim medis dan semua polisi terkejut karena semua topeng para perampok dan sandera telah diganti, yang tentu saja ini membuat semua rencana para polisi gagal seketika dan tidak berguna sama sekali. 또 박수! 집회할게요. 써요. 들어가면 바로 들킬 거라. Maka dari itu, Woo-jin memerintahkan pasukannya mundur, dan tentu saja si Kapten Cha teriak-teriak karena para perampok terlalu jenius bagi mereka. 서둘러요. 어서. 어떻게 됐어? 잘했어. 잘했어. Profesor juga senyum dengan bahagia karena rencananya berjalan dengan mulus tanpa ada kerugian sedikit pun. Bahkan mereka malah dapat keuntungan, yang mana Rio sudah membajak ponsel Kapten Cha. Profesor tidak hanya berencana untuk menyerang musuh saja, tapi juga untuk menembus ke dalam camp musuh. 이걸 밝혔을 때 아니면 그 전부 떼기 위해서 우리를 데리고 놀고 있었다. Setelah semuanya berhasil, masih ada dua hal yang tersisa, yaitu masalah internal dari perampok itu sendiri. Tokyo dan Denver berusaha mengoperasi Misun. Karena tak kondusif, ia pun berusaha menemui Rio karena ia cukup berpengalaman di bidang medis. Namun sayang, Tokyo dan Rio malah disekap oleh mereka karena berbeda pemahaman. 네, 실망. Lalu Berlin dan Oslo sudah memasuki ruangan Misun. Berlin masih tetap pada ideologinya dan akan membunuh Misun dengan tangannya sendiri. Dan tentu saja ini menjadi ketegangan bagi mereka semua. 음포를 해놓고 꽝포. 내가 거기까지. Tapi beruntung Tokyo dan Rio berhasil membalikan keadaan, dikarenakan Nairobi berhasil menyelamatkan Tokyo dan Rio. Terlebih Nairobi ada di pihak Tokyo saat setelah menemukan kertas Misun dan mengetahui bahwa Misun belum mati. Dikarenakan kejang-kejang, ketegangan itu pun memudar dan Rio berusaha memaksakan dirinya untuk mengoperasi Misun. 내가 할게. Beruntung operasinya berhasil, Rio juga jadi muntah-muntah dan di sini juga hubungan antara Rio dan Tokyo mulai ada intensitas yang lebih. Begitu juga dengan Denver dan Misun. Selain Denver yang rela mendonorkan darahnya, Denver juga mengatakan fakta sebenarnya bahwa ia tak memberikan suratnya pada direktur karena merasa jengkel. Lalu direktur hanya memanfaatkan Misun saja dan hanya mencintai istri sahnya sampai ia mati. Kebahagiaan juga dirasakan oleh profesor karena pada kenyataannya, Misun salah satu sandera mereka tidak mati dan mereka pun menghukum Berlin sendirian di sana. 필요한 법이디. 사기꾼이라고. Berlin menyoroti Seon Woo-jin. Pihak kepolisian nampaknya benar-benar kalah telak. Media juga menggunjing peristiwa hari itu hingga skala internasional yang membuat malu kedua Korea itu. Woo-jin juga dikatakan tidak layak untuk memimpin kasus besar ini. Ia hanya bisa menangis dan pasrah tak ada arah. Lalu ia pun berusaha mengunjungi kedai profesor yang terakhir Woo-jin marahi. Profesor memberikan pundaknya untuk Woo-jin, menerima sekaligus memanfaatkannya dengan baik. Sedangkan di gedung ada satu pasukan yang terlambat untuk kabur. Sehingga ia melanjutkan penyelinapannya sendiri mengikuti para sandera yang lain. Singkatnya, Woo-jin juga harus bertempur di rumah tangganya. Ia telah lama menggugat mantan suaminya KDRT dan berusaha mengambil hak asuh sang anak sepenuhnya. Masalahnya, suaminya itu bukan hanya seorang ayah biasa, melainkan politikus yang akan mencalonkan diri sebagai presiden. Jadi, akan sangat sulit baginya. Selain itu, ia juga harus memikirkan kesehatan ibunya sendiri yang sudah lanjut usia. Ia menceritakan semua tentangnya pada profesor, yang bahkan ia tidak tahu profesor sendiri adalah musuhnya. 다들 나만 봐. Sementara Kapten Cha berusaha menghubungi satu pasukannya yang terjebak di gedung. Menurut pasukannya yang lain, Park memberikan kode Morse yang artinya penyusupan berhasil. Jadi kemungkinan Park akan menjalankan penyusupannya sendiri. Begitu selesai, Kapten Cha dipanggil oleh petinggi militer utara. Kapten Cha pun memberitahu situasi agennya yaitu Park. Lalu petinggi itu meminta Kapten Cha untuk menyelesaikan semua ini olehnya. Karena petinggi itu menganalisa bahwa Inspektur Woo-jin lah salah satu penyusup atau mata-mata di Satgas. Dan inilah alasan kenapa mereka selalu kalah dari para perampok. Singkatnya, Kapten Cha menjalankan aksinya sendiri tanpa diketahui Satgas. Ia menghubungi agen
agennya yaitu Park untuk mencari dan membunuh profesor di sana. Dan setelah profesor itu mati, Kapten Cha dan para pasukan akan masuk ke gedung tersebut. 12시간 안에 죄책감. Keesokan harinya, Berlin yang sudah lemas meminta Rio untuk membawakan obat pribadinya. Rio yang sudah muak dengan manipulasi Berlin hanya memberinya makan dan meninggalkannya begitu saja. Para sandera yang sudah berkumpul diberi dua kabar oleh Tokyo bahwa Berlin akan diganti sementara waktu oleh Tokyo, dan kedua adalah Misun yang ternyata masih hidup. Sontak para sandera bertepuk tangan dengan meriah yang mana hal ini membuktikan bahwa para perampok tak sejahat yang mereka kira. Di Satgas setelah Wujin memotivasi para pasukan, Kapten Cha sedikit mengorek Wujin atau rasa curiganya mengenai pria yang pernah masuk ke Satgas mereka alias Profesor. Namun Wujin mengabaikan hal itu karena terdengar privasi baginya. Setelah itu, telepon dari Profesor pun masuk. Profesor meminta persediaan makanan untuk para sandera. Interaksi mereka juga sangat lancar. Bahkan Profesor juga secara sadar mengatakan menu makanan aslinya yaitu roti lapis. Ia pun menyarankan Wujin untuk menukar persediaan makanan dengan pelepasan Anne Kim atau anak duta besar. Namun Wujin malah memberikan persediaan makanannya secara cuma-cuma. Menurutnya, jika mereka terlalu mengambil banyak kesempatan, akan menghilangkan kepercayaan para perampok. Dalam istirahatnya, Misun tampak mengabaikan direktur. Segala perkataan dan sentuhannya tak ia gubris sama sekali. Terlebih, Misun juga diajak ganti perban oleh Denver, dan hal itu membuat direktur cemburu pada mereka. Saat mengganti perbannya, Misun berpendapat jika para perampok tak datang, mungkin dirinya tak memiliki luka seperti ini. Sedangkan di luar, direktur malah curiga sama Park yang terlihat asing. Beruntung saja ada Anne Kim yang membuat Park bisa pergi dari direktur. Setelah itu, Anne yang peka jika Park adalah polisi, ia pun rela membantunya memberikan informasi. Beralih pada Wujin, ia mulai menyadari bahwa Profesor melakukan kesalahan saat ia menanyakan menu sarapannya tadi. Profesor sarapan pagi dengan menu yang berbeda dengan para sandera, sehingga hal ini menimbulkan asumsi bahwa Profesor berada di luar gedung. 써요. 뭐? 쓸 수 있었던 건지. Profesor yang mendengarkan pembicaraan mereka lewat ponsel Kapten Cha tentu was-was. Terlebih, Wujin akan melacak mobil putih yang tertangkap kamera menurunkan Nairobi. Akhirnya mereka pun membagi dua tim, Satgas yang dipimpin oleh Kapten Cha dan pengejaran asumsi Profesor yang berada di luar yang dipimpin oleh Wujin. Seketika, Profesor pun mengingat saat mereka bersiap dan membereskan semua sambungan di markas Profesor. Ia pun sadar jika dirinya diketahui oleh para polisi. Semuanya akan hancur. 뭐? Sehingga Profesor menghubungi Rio dan mengabarkan kabar terburuk itu. Di sisi lain, Misun tampaknya memiliki rasa pada Denver, dan ia pun dikagetkan oleh Anne dan Park. Tujuan Park menemui Misun adalah untuk mencari tahu siapa Profesor sebenarnya. Di lain tempat juga, para sandera benar-benar menyaman dengan kepemimpinan Tokyo. Mereka benar-benar bekerja sama dengan baik. Beda halnya dengan direktur, ia malah berpikir aneh-aneh pada Misun dan Denver. Ia juga mendobrak WC wanita yang isinya ada Park, sehingga hal itu membuat keributan dan malah mengundang Oslo ke sana. 빨리 문 안 열어? 죽이 몰란 척 다 알아야지. 뭐 이거? 네 지금 여기서 뭐하니? 교수가 나를? Beruntung saja Oslo tidak menemukan keanehan di antara mereka, karena Oslo tiba-tiba dipanggil darurat oleh Helsinki untuk menghadap Profesor. Setelah keluar dari WC, si wakil direktur yang dari awal udah was-was karena takut direkturnya macam-macam mencurigai satu orang asing di antara mereka yaitu Park. Balik pada Oslo, ternyata Profesor menanyakan keberadaan mobil yang ia kendarai bersama Nairobi untuk menyamar ke gedung. Dan parahnya Oslo malah salah membuang mobil tersebut. Di toko ilegal itu, mobil yang hendak dibuang atau dihancurkan oleh pemilik malah digunakan atau diperbaiki dan dijual kembali pada orang-orang. Sehingga mobil yang mereka gunakan tersebut masih ada dan masih memiliki jejak sidik jari mereka semua. Lalu Profesor akhirnya bergegas ke tempat mobil tersebut. Sedangkan Park dan lainnya mulai berdiskusi kembali untuk mencari tahu siapa Profesor. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menjebak salah satu anggota perampok untuk diinterogasi. Singkatnya, Denver mendapatkan surat dari Misun. Dengan hati yang berbunga-bunga, ia pun menghampirinya. Saat masuk ke ruangan sepi, ternyata benar dugaannya. Pada akhirnya Denver disekap oleh Park dan diinterogasi oleh direktur. Direktur akhirnya mengasumsikan bahwa Tokyo lah si Profesor itu, karena mengingat Denver pernah salam hormat kepada Tokyo. Dan dengan asumsi bahwa Tokyo Profesornya, Kapten Cha yang dikabarkan langsung oleh agennya memulai semua aksinya saat ini.
Sedangkan profesor yang sudah sampai di tempat jual beli mobil ilegal, ia pun mencari posisi mobil putihnya. Namun sayang saat ia sudah menemukan posisinya, ia dibegal oleh para pemilik toko tersebut sehingga terjadi kerusuhan kecil di antara mereka. 라도 까고 내골 치던가. 너 뭐야? Keadaan pun chaos. Woo-jin dan anggotanya datang dan berusaha mencari mobil tersebut. Di gedung, Park memulai aksinya juga. Ia mengambil persediaan senjata api dan menyalakan alarm darurat sehingga membuat para sandera chaos mengira ada kebakaran yang masif. 전 대원 위치로. Balik ke profesor, ia yang menemukan mobilnya langsung berusaha menghilangkan semua jejak di dalam mobil itu. Para sandera rusuh. Perampok juga bingung apa yang telah terjadi. Kapten Cha dan lainnya mengatur strategi. Kerusuhan itu ditambah rusuh karena Park menyemprotkan penyemprot darurat. Dan tentu saja, alarm itu sebagai tanda bahwa Kapten Cha bisa menyerang dari luar gedung. Di sisi lain, direktur yang kesal menghajar habis Denver dan beruntung ada Misun yang datang. Saat direktur hendak membunuh Denver, ia pun malah ditodong oleh Misun. Denver yang lemas menendang direktur hingga terkapar dan keadaannya pun berbalik. Tokyo sebagai pemimpin akhirnya menugaskan masing-masing anak buahnya untuk mengamankan semua keadaan. Rio juga ditugaskan untuk menjaga Berlin karena Berlin terlihat buruk, sedangkan dirinya akan mencari dalang yang membuat kerusuhan ini terjadi. Berlin yang benar-benar terlihat buruk membuat Rio kasihan padanya dan membuka borgol dan ikatannya. Namun naas, si Rio malah dibuat bekam karena tipuan dari Berlin sendiri. Sedangkan Tokyo yang sedang mencari pelaku kerusuhan diteriaki oleh Denver bahwa dirinya dalam bahaya dan harus segera memberitahu profesor. Park yang sudah matang membidik Tokyo akhirnya sadar bahwa Tokyo bukanlah profesor, namun suara tembakan keras pun terjadi. Di lain tempat, profesor yang sedang membersihkan seluruh jejak di mobil putih itu terkepung oleh Woo-jin dan para polisi. Namun ia pun menyalakan mobilnya dan kabur dari sana. Sedikit flashback pada profesor, ia yang jadi dosen dan sedang ngajar memberitahukan teorinya sendiri mengenai reunifikasi, yaitu perdamaian semenanjung utara dan selatan, dengan tujuan menjadi kaya bagi kesatuan mereka. 주장은 이거야. 순식간에 이루어진. 아주 인상 깊은 강의였습니다. Kebetulan ada seseorang bernama Kim Sang-man atau mantan istri Woo-jin. Ia mengajak profesor menemui seseorang yang memang memiliki visi dan misi yang sama dengan teori profesor bernama Oh Jae-yeon. Jae-yeon akhirnya membeberkan info mengenai tujuan penyatuan dua Korea dan profesor diajak untuk bekerja sama sebagai juru kuncinya. Balik ke masa sekarang, profesor benar-benar sedang kesulitan. Ia dikejar oleh Woo-jin dan para kepolisian. Sedangkan di gedung, suara tembakan itu ternyata berasal dari Berlin yang ternyata ia menembak Park si penyusup dengan brutal. Sontak ini membuat semua massa kaget, entah yang berada di gedung ataupun di luar. Kapten Cha hanya diberikan informasi terakhir oleh Park bahwa profesor tidak ada di dalam gedung. Jelas saja ini semua semakin rancu dan membuat strategi Kapten Cha gagal. Sedangkan profesor yang sudah terjebak menceburkan mobilnya ke dalam selokan. Ia juga berhasil kabur dari kejaran Woo-jin dan para polisi. 차를 폭파하고 Singkatnya, karena kegagalan Kapten Cha, ia dimarahi habis oleh Woo-jin. Kapten Cha juga merasa bersalah di sana. Namun dengan banyaknya kesalahan yang beruntun, mereka mendapatkan dua hal. Yang pertama, mereka tahu bahwa para perampok benar-benar menjunjung tinggi opini publik. Maksudnya, mereka berusaha membuat publik beropini bahwa yang mereka lakukan tidaklah salah. Dengan berusaha melayani para sandera dengan sangat baik. Kedua, mereka jadi tahu bahwa keberadaan profesor tidak ada di dalam gedung. Dari dua clue tersebut, akhirnya Woo-jin membeberkan idenya. Dikarenakan tujuan perampok mengalihkan pandangan publik bahwa perampok tidak salah, Woo-jin pun berusaha membalikan opini itu dengan berusaha membuktikan pada publik bahwa para perampoklah yang salah. Ia akan memanfaatkan kematian agennya, yaitu Park, untuk membuktikan para perampok telah membunuh sandera. Profesor yang baru balik pun mendengar percakapan itu dan berdiri seketika memikirkan langkah selanjutnya. Profesor pun mulai berdiskusi dengan Tokyo dan Berlin. Tokyo juga mulai menyadari bahwa apa yang dilakukan Berlin tidak sepenuhnya salah juga. Berlin juga tidak haus validasi. Ia juga berkata tidak peduli siapa yang memimpin. Yang jelas ia hanya ingin keluar dari gedung itu dan membawa uang-uang yang sudah dicetak. Tidak peduli juga dengan cara yang kasar ataupun halus.
Inspektur Woo-jin pun memulai negosiasi lagi dengan profesor. Sesuai idenya, ia pun menawarkan diri untuk masuk ke gedung dengan satu kameramen guna memastikan semua sandera baik-baik saja. Karena siang ini terjadi penembakan di dalam gedung. Tentu, profesor tahu tujuan Woo-jin yang berusaha mengalihkan opini publik bahwa para perampok telah membunuh seseorang di dalam. Jika profesor menolak, Woo-jin akan mengadakan pers untuk menginformasikan bahwa benar di dalam gedung ada penembakan terhadap para sandera. Karena tak ada pilihan, ia pun menyetujui tawaran dari Woo-jin dan berpikir keras untuk menindaklanjuti masalah ini. Keesokan harinya, para sandera diperintah untuk bertugas kembali. Pertikaian antara wakil direktur pada direktur pun terjadi. Wakil ingin direktur tak perlu berbuat masalah dan hanya cukup menuruti perintah para perampok saja. Karena sedari awal, si direktur ini selalu berbuat masalah dan selalu membuat mereka semua kacau karenanya. Direktur yang melampiaskan kecemburuannya pada Misun malah hendak menggamparnya. Beruntung ada Denver yang membuat si direktur itu kikuk sekikuk-kikuknya. Singkatnya, Tokyo memberitahu pada semua sandera bahwa akan ada inspektur yang masuk dan akan mengadakan sedikit wawancara akan keselamatan mereka di gedung. Namun si Ane malah belak-belakan untuk setidaknya ngasih mayat si polisi yang sudah mati pada orang di luar gedung itu. Berlin menyela pembicaraan mereka. Kedatangan Berlin membuat semua sandera diam. Ia pun membeberkan identitas aslinya untuk membuat sandera percaya. Semisal mereka bisa bebas keluar dari gedung, mereka bisa melaporkan identitasnya ke polisi. Menurut Berlin, memberikan identitasnya sendiri salah satu bukti bahwa ia mempercayai para sandera sepenuhnya, dengan berharap para sandera juga percaya pada dirinya dan rekan-rekannya yang lain. Setelah itu, Ane menemui wakil direktur. Ia berkata bahwa ini akan jadi kesempatan yang baik untuk mereka memberitahu ada yang mati di dalam gedung. Ditambah kedatangan direktur yang malah menyetujui rencana Ane. Si wakil direktur hanya bisa pasrah dan menterserahkan itu semua pada Ane dan direktur. Mereka pun bekerja sama. Ane akhirnya menuliskan fakta kematian seseorang dan percetakan uang yang dilakukan oleh para perampok. Singkatnya, Woo-jin dan kameramen pun masuk ke gedung percetakan uang lalu disaksikan oleh banyak orang di seluruh penjuru Korea. Tanpa menggunakan topeng keluar dari sana dan mengantarnya untuk menemui sandera satu persatu. 인질은 조 배국장 조영민. Satu persatu para sandera maju. Woo-jin sedikit menanyakan mengenai tembakan kemarin, namun para sandera tak menjawab apapun. Akhirnya giliran Ane Kim. Ia dengan penuh drama menangis dan berusaha memasukkan uang kertas ke dalam saku Woo-jin. Sayangnya, itu digagalkan oleh Tokyo dan ia dibawa ke sebuah tempat. 되나봐. 깜찍한 짓을 하고 있었구만 길에. 이렇게 얘 데려가. Karena terlalu lama dengan cara tersebut, Woo-jin mengusulkan untuk membawa semua sandera saja agar menghemat waktu. Berlin pun akhirnya menyetujui dan keluarlah semua sandera dari sana. Disinilah ketegangan pun terjadi. 인질 리스트예요. Woo-jin membawa daftar para sandera dan mengeceknya satu persatu. Dan tentunya Woo-jin menambahkan satu polisi yang mati pada daftar sandera mereka yang bernama Park Chul-woo. Ia pun menanyakan keberadaan pria tersebut dan terjadilah keributan karena Berlin yang tahu faktanya berusaha menutupi itu semua. Woo-jin akhirnya menanyakan pria tersebut pada Ane. Awalnya Ane tak mengaku, tapi dengan berani ia pun memberitahu kejadian yang sebenarnya. Begitu juga dengan direktur, tentu hal ini menjadi rancu. Apalagi ditambah dengan Berlin yang berkata bahwa pria tersebut adalah seorang polisi yang menyusup. 당신들이 죽였어? 아우 개수작이. 당신들이야. 우린 정당방위야. 앞으로 나갈 수가 없을 것 같아. Secara tidak langsung, Berlin mengakui bahwa mereka telah membunuh satu orang di gedung itu. Woo-jin terus menekan Berlin, karena menurutnya, para perampok telah mengingkari janji mereka. Jelas hal ini membuat Berlin berkeringat dan pusing mengatasi masalah tersebut. Sedangkan di sisi penyiaran, ada seseorang yang entah dari mana memberikan flash disk video pada seorang pemegang siaran tersebut. Berlin pun dengan tenang mengatakan bahwa mereka harus adil dan mencari siapa yang paling benar atas semua ini. Namun tiba-tiba datanglah seseorang yang menggunakan topeng. 그의 생존이었다. Dan ternyata Park Chul-woo tidak mati. Sontak ini semua membuat semua orang terkejut, baik di dalam gedung maupun di luar gedung.
Sedikit penjelasan, fakta bahwa para polisi sudah tahu bahwa perampok menjunjung tinggi opini publik, para polisi berusaha memutarbalikkan opini itu dengan mengungkapkan kematian Park Chul-woo. Pada saat itu juga, beruntung Berlin tidak membunuh Park. Ia melampiaskan emosinya dengan menembak ke arah kostum anti pelurunya. Dari sini, Profesor bisa membalikkan semua serangan polisi dengan serangan balik yang telak, dan berhasil membuat opini publik tetap ada di pihaknya. Bahkan publik juga semakin menyalahkan para polisi karena melanggar janji antara polisi dan perampok. Selain itu, video dari anonim pun diperlihatkan. Video itu adalah rekaman CCTV atas apa yang dilakukan pihak kepolisian, menyelinap dan membuat kerusuhan di dalam gedung, lalu berupaya membunuh pemimpin perampok. Berlin pun dengan emosional mengungkapkan semua niatan buruk kepolisian. Mungkin jika benar Park Chul-woo mati, para polisi akan masuk ke dalam gedung dan terjadilah tembak-menembak. Itu akan berpengaruh pada keselamatan para sandera. Para polisi tak peduli sandera, mereka hanya menjadikan sandera sebagai tameng manusianya. Hal ini membuat keributan di semua pihak. Publik mulai menangis karena semua ini memang kesalahan polisi mengambil langkah. Berkali-kali mereka salah dan selalu salah. Setelah kejadian menegangkan itu semua, rencana mereka hari ini pun berjalan dengan sangat sempurna. Mereka menonton Berlin yang sangat keren di televisi. Berlin dan Tokyo pun mulai mendapatkan chemistry atas kerjasamanya. Ditambah lagi dengan kedatangan Moskow yang memberi kabar bahwa terowongan yang ia buat sudah membuahkan hasil. Mereka akan keluar dengan cepat. Profesor juga merasakan kebahagiaan yang sama. Setelah itu, Denver membantu Misun mengganti perbannya. Ia juga selalu mengingatkan Misun untuk meninggalkan direktur dan mencari pasangan yang tepat. Namun tiba-tiba Misun malah mencium dan mereka pun bersenang-senang di ruangan privat tersebut. Di saat gas, kabarnya Kapten Cha akan digantikan. Namun Woo Jin menantangnya karena tidak semua pure kesalahan Kapten Cha. Kapten Cha sebetulnya menerima jika dirinya digantikan, tapi dirinya tetap curiga kepada Sun Ho alias Profesor. Woo Jin langsung menentang kecurigaan Kapten pada Profesor karena menurut Woo Jin, ia satu-satunya orang yang bisa ia percaya dan ia cintai. Profesor yang mendengar percakapan itu sedikit kasihan kepada apa yang Woo Jin alami saat ini. Singkatnya, Woo Jin pun ngedate dengan Profesor. Mereka minum soju dan pulang bareng layaknya kekasih. Profesor dengan hati yang lembutnya meminta Woo Jin untuk berhenti melanjutkan tugasnya. Padahal Woo Jin adalah kartu as yang dimiliki Profesor. Jika Woo Jin tidak ada, mungkin akan sangat sulit baginya untuk menyelesaikan rencana-rencananya. Seketika, Woo Jin memeluknya karena ia merasa Profesor lah yang tahu segala isi hati dan pikiran dirinya. Momen itu terpotong karena telepon dari ibu Woo Jin dan mengejutkannya. Ia menemukan potongan uang kertas Ane Kim di sakunya. Ia pun kembali berlari meninggalkan Profesor. Profesor pun pulang ke rumahnya, namun ia dicegat oleh Kapten Cha yang jelas ini membuatnya terkanjut-kanjut. Sedikit flashback pada masa lalu Kapten Cha. Saat utara dan selatan masih perang dingin, nama Kapten Cha bagaikan malaikat maut untuk para agen ganda. Saat itu, ia beserta bawahannya sedang mengintai seseorang. Dan pada akhirnya ia berhasil membunuh orang tersebut dengan sadis. Balik ke masa kini, walau agak terkejut, ternyata Kapten Cha disambut baik oleh Profesor. Di sisi lain, Woo Jin memberitahu ketua di Satgas mengenai apa yang ia temukan. Menurutnya, para perampok bukan hanya merampok saja, tapi mencetak uang di gedung tersebut. Mereka juga paham betul soal nomor seri di setiap selembar uang dan mereka juga memiliki peretas yang handal. Maka dari itu, asumsi mereka mencetak kemungkinan besar benarnya. Di sisi lain, Kapten Cha yang diberikan hidangan oleh Profesor meminta izin untuk pergi ke toilet. Ia pun memanfaatkan momen tersebut untuk mencari tahu ruangan-ruangan tersembunyi di dalam rumah Profesor. Kapten Cha ketahuan masuk ke ruangan pribadinya. Ia pun akhirnya mengetahui replika gedung percetakan. Yang jelas hal ini membuat curiga securiga-curiganya. Karena tak mau terlalu cepat menuduh, ia pun hanya berhasil mengambil satu barang Profesor di ruangan tersebut. Setelah pulang, ia pun menelpon tim forensik untuk bersiap karena ia sudah menemukan satu bukti. Profesor yang mendengar percakapan dari peretasannya panik karena dirinya berhasil kecolongan. Di gedung, para sandera bekerja dengan sangat baik di bagian percetakan, konsumsi, dan lain-lain. Di lain tempat, Pak Capres dan Bapak dari Ane, yaitu Duta Besar USA, marah-marah karena sudah selama ini anaknya terjebak. Pak Capres juga kena semprot karena ia akan mengambil bagian di mega proyek utara dan selatan, yang saat ini sedang diinvasi oleh para perampok.
Begitu juga dengan Jae-yoon yang mengusung dan menginvestasikan banyak uang untuk penyatuan ekonomi dua negara tersebut. Ia yang sudah tahu para perampok mencetak uang mengatakan benar-benar tak peduli pada para sandera. Para polisi harus segera menyelesaikan masalah ini sebelum KTT dua negara berlangsung. Pak Capres itu pun kaget dan hanya mendengarkan saran-saran dari Jae-yoon. Woo Jin mendapat kabar dari ketua Satgas bahwa mungkin para petinggi akan mengambil alih penyelesaian dengan para perampok tersebut. Ia pun terkejut, lebih terkejutnya lagi ketika mantan suaminya atau Pak Capres mengumumkan sesuatu secara live. Pengumuman itu berisi mengenai perampokan Pak Capres membujuk para perampok bekerja sama dengannya. Jika mau bekerja sama, maka mereka akan dibebaskan tanpa jadi buronan. Pengumuman ini jelas membahayakan bagi para perampok yang sudah diketahui identitasnya termasuk Rio. Profesor akhirnya menelpon Rio yang memberikan tugas rahasia kepadanya. Singkatnya, Tokyo yang mendatangi Rio sepertinya mengetahui kegelisahan Rio. Ia juga tahu bahwa ada orang tuanya saat pengumuman Capres tadi. Beruntungnya, Tokyo tak mencurigai Rio. Maka dari itu, Rio bergegas untuk pergi. Singkat cerita, ternyata ada perampok yang mengendap-endap masuk ke dalam ruangan Rio. Ia pun mengambil salah satu telepon Sandra dan menelpon si Capres. Sedangkan Ane yang sedang galau di toilet mendapati surat untuk membantunya kabur dan disuruh menemuinya di suatu ruangan. Satgas, mereka pun mendapati kabar bahwa para politikus akan mengambil alih Satgas. Selain itu, mereka juga dikagetkan dengan fakta bahwa para perampok sedang mencetak uang sebesar 4 triliun won. Uniknya, mereka juga sudah memiliki nomor seri sesuai rencana percetakan tahunan. Sedangkan saat bertugas, Helsinki mendapati satu topeng yang tergeletak di lantai dan tentu ini menjadi kecurigaan baginya. Woo Jin akhirnya mendatangi mantan suaminya yaitu si Capres. Ia pun marah-marah karena mengetahui fakta di balik ini semua. Dan 4 triliun won akan sangat sulit mereka dapatkan kembali karena nomor seri tidak diketahui. Selain itu, alasan para politikus mengambil alih Satgas dikarenakan dana 4 triliun tersebut yang seharusnya dialokasikan pada rencana deunifikasi malah akan digunakan untuk distribusi. Selain itu, rencana kerjasama Capres dengan perampok pun bertujuan hanya untuk putri duta besar AS saja dan tidak terlalu memperdulikan para sandera yang lain jika mereka menyerang gedung. Woo Jin yang emosi parah akhirnya hanya bisa menganggap rencana mantannya itu gila, lalu ia pun pergi dengan sangat emosi. Setelah itu, Woo Jin pun menghubungi Profesor. Ia yang menjunjung tinggi perjanjian mereka memberitahu Profesor bahwa salah satu di antara perampok ada yang terpancing oleh pengumuman Capres itu, dan dapat dipastikan ia berkhianat. Sontak Tokyo dan yang lainnya pun bergegas mencari tahu siapa yang berkhianat. Rio yang menangkap gambar dari CCTV memberitahu bahwa si pengkhianat mengambil bom di penyimpanan dan menaruhnya di brankas. Sedangkan Ane yang tertipu oleh si pengkhianat membuka brankas yang sudah dipasangi bom tersebut. Tokyo yang mengejarnya membuka brankas itu. Akhirnya bom pun meledak dan membuat keributan bagi semuanya. Namun ternyata Ane masih hidup dan malah kembali pada para sandera. Setelah kejadian itu, para perampok mulai berdiskusi mengenai siapa yang berkhianat di antara mereka, dan tentunya hal ini akan membuat ketegangan kembali memuncak. 위치 정도는 꿰고 있을까? 꼬마 됐. 그렇게 우리가 서로에 대해 Profesor akhirnya memberikan kabar soal keselamatan Ane dan berterima kasih karena Woo Jin telah memberitahukan soal pengkhianatan itu. Woo Jin akhirnya meminta timbal balik. Ia menanyakan tujuan para perampok sebenarnya, walau Profesor tak menjawab. Woo Jin terus-menerus mencecarnya. Woo Jin juga sudah tahu bahwa Profesor tidak berada di dalam gedung. Setelah itu, Inspektur Woo Jin langsung memulai operasinya dan mengatakan bahwa mereka akan memadamkan listrik agar menghalangi jalannya percetakan uang yang dilakukan oleh para perampok. Di sisi lain, Berlin terus-menerus menyangka bahwa Rio lah yang berkhianat. Namun beruntung, Tokyo yang memihak Rio berusaha meredakan sangkaan tersebut. Rio pun mengklarifikasi rencana-rencana rahasia Profesor yang hanya diketahui Tokyo. Rencananya yaitu membuat pesan palsu Kapten Cha agar seolah-olah Kapten Cha adalah mata-matanya. Makanya dari itu Kapten Cha yang sedang menunggu hasil penyidikan langsung didatangi oleh sejumlah kepolisian dan berkelahi di sana. 다 했고 지금 패턴 안 됩니다. 무슨 짓들이요? Saat berhasil mendapatkan hasil labnya, ia pun kabur tanpa meninggalkan jejak. Sedangkan diskusi antara Tokyo, Berlin, Rio, dan Profesor mengenai pengkhianat tetap berlanjut. Dikarenakan Profesor akan mengurus Kapten Cha, ia memberikan tanggung jawab masalah ini pada Tokyo. Kapten Cha tak mengangkat telepon Inspektur Woo Jin. Ia juga diduga mata-mata, dan menurut kabar ia kabur melarikan diri. Tapi Woo Jin sepertinya memiliki asumsi tersendiri soal perkataan Kapten Cha yang curiga pada Profesor. Malamnya, Kapten Cha yang hendak memberi kabar Profesor ke rumah Woo Jin dihadang langsung oleh Profesor. 자간나 새끼.
Namun, Profesor berhasil membekukan Kapten Cha dan hal itu disaksikan langsung oleh ibunya Woo-jin. 모든 것은 끝이 없다. Akhirnya dengan hati yang tak mengenakan, Profesor masuk ke dalam rumah Woo-jin. Saat ibunya Woo-jin hendak menelpon Woo-jin, Kapten Cha sudah siap menodongkan pistolnya. Dan beruntung ternyata ibunya Woo-jin yang pikun sudah lupa mengapa ia menelpon Woo-jin. Sehingga Profesor yang tak tega mengurungkan niatnya. 보지 못한 교수는 Sedangkan beberapa tahanan seperti Ane, Pak Park, dan Direktur sedang merencanakan sesuatu. Ditambah lagi Tokyo yang sibuk, berusaha meredakan panasnya tuduhan Berlin kepada Rio. Sesampainya di rumah, Profesor dikagetkan kedatangan Woo-jin. Di sana mereka saling sapa seperti biasanya. Namun setelah masuk, Profesor langsung ditodong oleh Woo-jin dan diperintahkan untuk menunjukkan salah satu ruangan pribadi miliknya. 말하겠어. 이제 됐습니까? Setelah masuk dan menyalakan lampunya, Woo-jin terkejut karena di ruangan tersebut tidak ada apa-apa. Woo-jin pun lantas meminta maaf, namun Profesor langsung sedikit marah dan meminta untuk mengakhiri hubungan mereka berdua, sehingga Woo-jin juga mulai berkaca-kaca. 가세요. 나는 예상은 하지 못했다. 점이 될 거라고 결론. Setelah kepergian Woo-jin yang awalnya Profesor berniat memanfaatkannya saja, ia jadi benar-benar merasa kehilangan. Namun ia tak bisa terus tenggelam di perasaan tersebut. Ia benar-benar harus konsisten pada apa yang sudah ia rencanakan sejauh ini. Balik ke gedung, Berlin yang menuduh Rio semakin menjadi-jadi, terlebih saat ada Nairobi di sana. Bahkan mereka jadi saling menodongkan senjata mereka. Sedangkan Oslo yang sedang bertugas nampaknya dijebak oleh Pak Park dan Sandra lain. Profesor yang melihat semua kerusuhan di gedung sulit untuk menghubungi mereka. 도쿄가 죽는 거야. 차단한다. Sedikit flashback, saat itu Profesor kembali memulai diskusinya dan tampak seperti kelas terakhir mereka. Karena tanggal dimulainya rencana mereka sudah ditetapkan, mereka pun berpesta ria bersama-sama. Singkatnya, Nairobi yang bosan nongkrong bersama Oslo dan Helsinki. Di sana mereka bercanda dan bercerita. Katanya mereka berdua terpaksa masuk jadi anggota gangster untuk bertahan hidup. Namun, mereka terpaksa keluar karena Oslo ingin mencari ibunya. Karena mereka gak dibolehkan keluar geng, akhirnya mereka lah yang memenggal semua anggota gengnya dan kabur. Kembali ke masa kini, lampu yang padam membuat Profesor panik kehilangan sinyal. Oslo juga tak sadarkan diri dan kerusuhan di antara Berlin, Rio, dan Tokyo semakin menjadi. Park akhirnya menggiring para sandera untuk menuju ke pintu belakang, sedangkan dirinya akan mengurus para perampok. Berlin juga menurunkan egonya, dan mereka akhirnya kembali berpencar untuk mencari para sandera, sedangkan Tokyo akan menyalakan listrik darurat. Di sisi lain, Helsinki juga dihajar habis oleh Park. Ia menambahkan senjatanya dan malah membuat keadaan panik, sehingga ia pun tak sadarkan diri. Tokyo akhirnya berhasil menyalakan lampu daruratnya. Berlin dan lainnya juga menemukan Helsinki yang terkapar. Profesor yang melihat semuanya di CCTV menghubungi Rio. Ia memerintahkan anggotanya untuk menuju ke pintu belakang mengejar para sandera. Helsinki juga malah menangis dan pergi mencari Oslo. Hal itu menandakan keadaan benar-benar genting sekarang, yang pada akhirnya mereka pun mengejar para sandera ke belakang. Para sandera terjebak karena pintu belakang ditempeli bom laser. Nekat mau meledakannya, wakil direktur dihadang oleh Denver dan mereka berhasil dikendalikan. 쥐새끼 같은 놈. Tapi jauh lebih buruknya lagi, Rio yang dihubungi Profesor malah dibekukan oleh Park yang menyergapnya. Park menghubungi Satgas dan meminta pasukan ke pintu belakang. Setelahnya, ia menembak semua properti Rio di ruangan itu dan mengambil obat Berlin di sana. Tentu saja ini membuat Profesor ketar-ketir. Di pintu belakang juga, para perampok ternyata dikagetkan dengan ledakan dari luar yang membobol pintunya. Mereka pun akhirnya terpaksa adu tembak dengan para pasukan itu. Sempat terdesak karena amunisi terbatas, Tokyo membredeli para pasukan dengan senjata khusus dan membuat pasukan mundur sedikit demi sedikit.
Ternyata hal itu juga dimanfaatkan oleh Wu Jin untuk mengalihkan fokus para perampok. Ia mengerahkan pasukan lain untuk membuat jalan agar Sandra bisa kabur dari perampok yang sedang sibuk adu tembak. Berhasil menutup pintu di sana, para perampok langsung menuju ke atap karena para sandera sedang menuju ke sana untuk kabur. Beberapa sandera berhasil ke atap, beberapa juga berhasil ditangkap. Denver memerintah Misun untuk kabur saja, ia pun dengan berat hati pergi. Sedangkan Tokyo, ia berusaha membuka pintu atap yang dikunci dari luar. Para sandera berusaha keluar satu persatu dengan talinya. Namun si direktur yang egois mendahulukan dirinya sehingga ia terjerat karena talinya yang stuck. Akhirnya para sandera lain memilih melompat saja. Ketika Aneh hendak melompat, Berlin langsung menangkapnya. Tokyo juga menarik tali itu dan malah dibantu oleh Misen. Sekitar 29 sandera berhasil kabur. Wu Jin juga menegaskan bahwa ia benar-benar paham dan tahu mengenai para perampok. Pada akhirnya pintu belakang dilas kembali. Denver pun datang dan memberitahu suatu hal, yang ternyata Oslo sudah mati karena pendarahan. Tentu ini membuat semuanya emosional. Oslo akhirnya dibungkus. Dengan kesedihan rekan-rekannya, ia pun akan dibawa setelah mereka keluar nantinya. Di sisi para sandera mereka dikumpulkan. Di sana Aneh mengatakan bahwa mereka telah berhasil mengalahkan para perampok, walaupun statementnya dibantah oleh direktur yang ketakutan pada perampok. Tokyo dan lainnya pun datang. Ia tak akan segan lagi jika hal tadi kembali terjadi. Ia pun memerintah para sandera kembali bekerja. Namun Aneh malah tepuk tangan dan diikuti oleh sandera lainnya. 인내심을 시험하지 말라. 니들 때문에 Berlin yang emosi juga tak digubris, para perampok benar-benar kalah kali ini. Para perampok kembali berdiskusi dengan ketegangan. Listrik darurat hanya bertahan 2-3 hari lagi. Para sandera yang kabur juga akan memberikan semua informasinya. Kebingungan itu diperburuk karena mereka tak bisa menghubungi profesor. Ditambah Berlin yang kembali membawa si pengkhianat di antara mereka. 네가 아니면 누구야? 이씨, 내가 쳐. 그만해. 죽일 거야. 너희야. Berlin yang emosi akhirnya terkapar karena penyakitnya sendiri. Di sisi Nairobi, ia pun mengingat hari kemarin yang mana ternyata ia adalah si pengkhianatnya. Ia terpancing oleh si Capres, ditambah si Capres itu menggertak jika Nairobi gagal, maka ia tak akan bisa menemui anaknya lagi. Singkatnya, para perampok pun hanya bisa terus mencetak uangnya sendiri dan sedikit kehilangan arah. Apalagi kepercayaan para perampok yang berkurang pada profesor saat ini. Padahal nyatanya situasi darurat ini diatasi langsung oleh profesor. Ia mengunjungi suatu tempat rahasia, yang mana di sana ada anggota lain yang sedang menyekap Kapten Cha, dan tentunya ia memiliki rencana lagi dengan anak buahnya yang di luar ini. Di Satgas juga mereka mengorek semua informasi dari para sandera. Park memberikan sebuah obat yang ia temukan. Obat itu diberikan pada Wu Jin. Di sisi Berlin juga, Tokyo dan lainnya bingung. Ryo pun ingat bahwa Berlin sedang sakit. Setelah tahu obatnya hancur semua, dia pun jadi tahu bahwa Berlin mengidap penyakit Huntington. Begitu juga dengan Wu Jin yang mengidentifikasi penyakit dari obat yang Park bawa. Kambuhnya penyakit Berlin mengingatkannya saat ia di kamp pelatihan utara. Ia saat itu disiksa oleh atasan camp. Di sisi Wu Jin juga jadi tahu bahwa salah satu perampok di sana sedang sekarat karena penyakitnya. Itu akan percuma jika memiliki banyak uang tapi tubuhnya sekarat. Pasti ada alasan lain mengapa mereka mencetak uang. Wu Jin pun berasumsi bahwa ini karena KTT. Awalnya 4 triliun won yang akan dicetak itu untuk KTT. Dan mereka beserta publik tidak mengetahuinya. Detektif lain juga memberitahu bahwa pria bernama Yungso adalah mayor camp saat Berlin ditahan. Yungso sendiri akan mewakili utara saat KTT dimulai nanti. Semua ini jadi masuk akal. Wu Jin pun akhirnya berniat mencari tahu maksud utama para perampok untuk mencetak uang. Bisa saja ini dikarenakan agenda politik atau pencucian uang para koruptor dua negara. Di sisi lain, Pak Capres yang kita tahu ternyata menjadi wakil selatan untuk KTT-nya, dan Yungso sebagai wakil utaranya. Mereka sedang makan malam bersama, dan sesuai asumsi Wu Jin, mereka berdua akan mengambil 4 triliun won itu dengan dalih KTT dua negara antara selatan dan utara. Di gedung Berlin didatangi oleh Tokyo. Berlin mengatakan bahwa dirinya ikut rencana besar ini bukan hanya semata untuk uang, lagi pula sakit yang ia derita tak ada obatnya di dunia ini. Saat Tokyo lengah, ia pun disandera untuk mencari tahu siapa si pengkhianat. Tentu ini menimbulkan kericuhan lagi, ditambah Helsinki juga berada di pihak Berlin.
Singkat cerita, Woo-jin yang hendak bertugas ditelepon oleh bawahannya yang memberitahukan informasi pembelian obat yang mereka cari. Katanya, hanya ada satu tempat yang menjual dan apoteknya juga hanya resor terbengkalai. Woo-jin pun langsung bergegas ke lokasi yang didapatkan. Wanita bawahan profesor juga mengintai Woo-jin. Ia pun melacak kemana Woo-jin pergi. Sedangkan di gedung, Tokyo dan Rio malah diikat. Profesor yang sudah tahu kemana Woo-jin pergi langsung bergegas juga. Setelah Woo-jin sampai, ia dan pasukannya menggeledah bangunan kosong itu, sedangkan profesor mengintainya dari jauh. Di sana, Woo-jin menemukan sisa-sisa markas para perampok dan cukup terkejut dengan hasilnya. Di gedung, para perampok dikumpulkan. Berlin memaksa untuk mengaku pada siapapun. Jika tidak, ia akan membuang antara Tokyo dan Rio. Awalnya Rio mengaku, namun ditahan oleh Denver dan Moskow. Tak peduli dengan keadaan lagi, Berlin pun mendorong Tokyo tanpa bukti bahwa ia berkhianat. Tokyo ditangkap oleh para pasukan. Setelah itu, Berlin meminta Yungso kepada publik untuk menemuinya. Jika tidak, ia akan mencabik Anne Kim. Tampaknya perampokan ini berubah menjadi drama balas dendam Berlin di masa lampau. Di sisi profesor, nampaknya ia sudah siap dengan sesuatu yang ia rencanakan. Ia juga mengingat malam sebelum hari H terjadi. Ia bernyanyi bersama Berlin berdua. Ternyata ia dan Berlin adalah kakak adik yang terpisah. Perampokan ini juga untuk mewujudkan mimpi ayah mereka. Berlin meminta profesor untuk pergi saja jika hal buruk terjadi. Namun ia membantahnya. Profesor mengatakan bahwa ia sudah menyiapkan rencana sampai skenario terburuk nantinya. Sedikit flashback, tepatnya di Vladivostok, Rusia. Profesor mencari bos sebuah organisasi penjualan senjata. Seseorang yang sebangsa dengannya muncul dan mengaku dirinya bos. Namun, profesor yang tahu bosnya adalah Berlin menginginkannya bertemu dengan bos mereka yang asli. Saat dibawa masuk, ia malah diinterogasi dan hendak dibunuh. Beberapa orang di sana dan si wanita ini ternyata bawahan organisasi Berlin. Di sana, profesor segera mengaku bahwa ia adalah saudara kandung Berlin. Berlin yang tak sengaja mendengar langsung mendekatinya dan meminta penjelasan atas hal itu. Reuni kakak adik ini membuat Berlin mengingat saat ia bersama keluarganya melintasi sungai. Ibu mereka mati ditembak. Ayahnya dan profesor berhasil menyeberang, sedangkan ia ditangkap pasukan utara. Setelah paham, profesor pun langsung menjelaskan niatnya menemui Berlin. Ia memberitahu bahwa ayah mereka mati ditembak polisi karena merampok bank untuk membebaskan Berlin di penjara utara. Ia juga mengajak Berlin untuk menuntaskan impian ayahnya yang sempat mereka gambar saat kecil. Kembali ke Woo-jin dengan menemukan markas perkumpulan mereka sebelum ke gedung percetakan. Ia pun mengetahui bahwa tujuan utama para perampok bukanlah soal uang, melainkan mengubah arah unifikasi semenanjung dua Korea. Profesor pun sengaja mengulur waktunya agar Woo-jin setidaknya paham maksud kelompok mereka mencetak uang. Setelah itu mengaktifkan bom yang sudah ia siapkan jauh-jauh hari. Wanita tadi juga mengabarkan keadaan di gedung soal Berlin, namun profesor menganggap sudah tahu kelakuan si Berlin ini. Ia pun segera bergegas. Setelah kembali ke Satgas, mereka pun memverifikasi bahwa tujuan para perampok adalah agenda politik, bukan soal uang. Karena Woo-jin sadar tempat tadi tidak langsung meledak, seakan sengaja memberikan waktu pada mereka untuk melihat bukti-buktinya. Ia pun memastikannya pada Tokyo yang sudah tertangkap, namun jawaban Tokyo tak sesuai harapan. Ia tetap menjawab semua ini soal uang, karena hidup di dalam lingkaran kapitalisme yang mana uang adalah kasta tertinggi pada ideologi tersebut. Tentu Woo-jin tak percaya, bahkan alat mendeteksi pun membuktikannya. Tokyo malah semakin menjadi dan akhirnya ia dipaksa untuk diamankan ke markas besar. Keputusan mengalihkan Tokyo tak disetujui oleh Woo-jin, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Tokyo yang dibawa mengingat sesuatu saat sebelum ia dibuang. Drama yang dibuat oleh Berlin membuat Nairobi pada akhirnya jujur bahwa ialah yang menghubungi Capres. Karena anak Nairobi di panti asuhan ditahan oleh Capres yang memancing itu. Dan juga sejak awal identitas Nairobi sudah tersebar sehingga dimanfaatkan oleh Capres ini. Berlin dan Tokyo pun ternyata bekerja sama untuk mengungkap siapa pengkhianatnya. Namun tetap saja dramanya akan berlanjut. Tokyo akan tetap keluar seolah ada konflik internal di antara mereka. Berlin percaya profesor akan membantunya dan mengatasi masalah putra Nairobi. Rio mengatakan bahwa rencana mereka tak berbeda daripada judi. Bagaimana jika profesor tak mengerti maksud rencana mereka? Tak bisa membantah karena memang rencana ini 50-50. Di sisi Nairobi, ia benar-benar bersalah atas kematian Oslo, namun tak ada pilihan lain memang. Helsinki juga menerima semuanya. Semuanya mungkin telah menjadi takdir. Konvoi untuk pemindahan Tokyo pun dibegal oleh anggota profesor. Di sana, bawahan Berlin yang dikerahkan oleh profesor langsung menghadang dengan tujuan membawa Tokyo. 쏴보라고.
Wanita ini pun mengenalkan dirinya bernama Seoul, dan bos mereka adalah Berlin. Satgas yang diberitahu pun akhirnya sadar konvoynya dibegal Profesor. Di sana si Capres mantan suami Woo-jin juga mengambil alih Satgas. Semuanya akan diserahkan pada organisasi teroris anti pemerintahan karena tujuan utama para perampok itu sudah bukan uang lagi, melainkan politik. Selain si Capres, Young-so juga berada di sana. Woo-jin yang diusir protes, namun ia tak bisa melakukan apapun. Spekulasi kuatnya sudah tak bisa digunakan lagi di Satgas. Sedangkan di lain tempat, Tokyo dan Seoul diperintah untuk membawa anak Nairobi yang ditahan. Rio yang melihat berita terbaru bahwa Tokyo berhasil kabur pun bahagia. Ia pun bertanya bagaimana Profesor bisa percaya orang lain selain mereka. Berlin hanya menjawab bahwa mereka adalah anak buahnya yang setia, bahkan mereka akan mengikutinya jika Berlin ke neraka sekalipun. Di sisi para sandera juga sedang kelaparan, yaitu dikarenakan mereka mogok kerja dan juru masak pun mogok masak. Tapi Denver dan Oslo tetap memberi mereka makan walaupun hanya dengan kentang saja. Singkatnya, di sisi Satgas, mereka benar-benar mempertemukan Young-so dengan Berlin menggunakan anggota keluarga dari para perampok, salah satunya anak Nairobi. Di sisi Woo-jin yang sadar akan hal itu nampaknya akan melakukan sesuatu, sedangkan Tokyo dan Seoul sudah mulai beroperasi untuk menculik anak Nairobi dengan peluru karetnya. 지켜야지. 고집이 센 남자는 처음 본. 잘 나와? Profesor juga sedang memberi makan Kapten Cha. Setelah Tokyo dan Seoul sampai, operasi pun dimulai bebarengan dengan pertemuan Berlin dan Young-so. 그래서 당신을 봤으니까니. Pertemuan yang disiarkan seluruh media pun akhirnya dimulai. Berlin langsung mengungkapkan semua masa lalu buruk dan kekerasan yang dibuat Young-so di utara. Namun ia membantahnya. Ia berkata bahwa itu hanya tugas negara. Justru menurutnya Berlin lah yang sudah menyakitinya karena sudah menjadikan anak tirinya budak es padahal ia tenaga medis di camp utara. Kim atau si Capres senang karena Young-so dengan mulus mengungkapkannya. Tapi ternyata Seoul dan Tokyo melakukan penculikan anak Nairobi sambil streaming dan ditonton oleh banyak orang di sana. Berhasil membawa sang anak, Woo-jin datang sendirian ke sana. Tokyo akhirnya menyerahkan anak yang ia bawa itu pada Woo-jin tanpa adanya baku tembak. Kembali ke sisi Young-so dan Berlin, drama yang Young-so buat akhirnya terbantahkan. Berhasilnya membawa anak Nairobi, Seoul melakukan streaming untuk mengatakan sesuatu. Semua orang tertuju pada siaran itu termasuk Young-so. Di sana Seoul mengatakan bahwa ia berhasil membawa anak Nairobi yang sengaja diculik oleh Kim atau si Capres, yang hendak dibunuh jika sang ibu yaitu Nairobi tak mau bekerja sama untuk membunuh Ane si anak duta besar US pada saat itu. Bahkan, mereka juga menyelamatkan dan menyerahkan anak Nairobi pada kepolisian. Seoul pun membuka topengnya dan mengakui bahwa dirinya lah anak tiri yang Young-so maksud tadi. Bukan Berlin yang membuat memperkosanya, justru Young-so lah yang melakukan hal itu padanya, yang katanya menyayanginya lebih dari dirinya sendiri. Intinya Young-so berbohong, semua keburukan Young-so pun terbongkar oleh anak tirinya itu. Gokilnya Berlin adalah penyelamat bagi dirinya agar lepas dari Young-so. Terlebih, orang seburuk Young-so malah jadi perwakilan KTT Utara, dan yang membawanya adalah Kim si calon presiden. Situasi berbalik, Young-so dan Kim Sang-man terpojok. Berlin kembali dengan narasi tegasnya. Apa yang akan dilakukan kembali oleh para pemerintahan saat ini? Kerjasama ekonomi, reunifikasi damai atau utara dan selatan hidup bersama. Pemerintah benar-benar tak peduli dengan hal semacam itu. KTT ini hanyalah tipuan agar memperkaya diri mereka. Ia juga mempertegas, menunjukkan uang yang ia bawa hanyalah kertas. Siapapun bisa mencetak uang itu di sini. Dan rumah kertas ini seharusnya milik semua rakyat. Narasi Berlin itu membuat semuanya terdiam. Publik juga tertegun mendengarnya. Setelah itu, Berlin masuk dan kambuh kembali. Singkatnya, Ane akhirnya mulai paham apa yang sedang terjadi sebenarnya. Ia hanya bisa merenung dan memakan kentangnya. Denver juga kembali didatangi oleh Misun. Denver yang selalu menghindar ditanyai olehnya. Intinya mereka saling suka, namun bingung harus bagaimana. Pada akhirnya Rio pun tahu bahwa Berlin adalah adik dari Profesor. Semua rencananya adalah buatan sang kakak yang super jenius. Makanya ia mengikuti sang kakak untuk meraih mimpi ayahnya. Tokyo juga bertemu dengan Profesor kembali. Banyak publik yang tahu kebenaran menjadi pro pada perampok. Dan tentunya rencana besar mereka sudah mencapai tahap akhir. Berlin kembali mengumpulkan para sandera. Ia mengatakan akan melepas mereka jika mereka mau. Namun jika sandera mau membantunya bekerja dan tetap berada di gedung, akan diberikan upah sebesar 3 miliar won.
Sedikit flashback pada 2 bulan lalu sebelum aksi perampokan terjadi, Wujin yang sedang berkendara tak sengaja ditabrak oleh profesor. Disinilah profesor berusaha mendekati Wujin. Mereka pun menjadi dekat, bahkan profesor mengajak Wujin untuk jalan ke Ukraina. Di masa sekarang, Wujin yang tak tahu harus kemana lagi mengunjungi kafe profesor. Namun karena tak enak, akhirnya pulang dan malah pingsan. Kebetulan ada profesor juga dan malah menolong Wujin sesuai hati nuraninya. Kim Yong-soo dan orang yang mendanai persatuan Korea pun berdiskusi. Mereka nampaknya kewalahan melawan para perampok itu. Bahkan Berlin juga melakukan streaming dan mengungkapkan akan membebaskan para sandera besoknya. Tentu hal ini membuat pusing 7 keliling bagi mereka. Malamnya Berlin memimpin diskusi agar Tokyo aman saat kembali ke gedung dan membahas mengenai 3 miliar per sandera jika mereka masih mau di sana. Di sisi lain, berita juga terus menginformasikan bahwa Kim sebagai capres win rate-nya menurun 10% dan para perampok sebenarnya hendak menangkap para koruptor. Setelah itu, profesor juga hendak mengubah rencana dengan Seoul dan Tokyo. Wujin juga sudah bangun, ia sedikit mengingat bahwa dirinya diselamatkan oleh profesor. Para sandera masih saja kebingungan antara percaya atau tidak, antara ikut atau keluar. Karena 3 miliar won bisa merubah hidup mereka walau keluar dari pekerjaannya saat ini. Berlin dan lainnya datang untuk bertanya. Ia juga membawa uang sekarung untuk menunjukkan bahwa mereka siap memberikan uang-uangnya jika sandera benar-benar mau membantu mereka. Tentu, semuanya menjadi sulit untuk memutuskan. Mengingat diskusi mereka sebelumnya, tentu metode ini digunakan untuk menjadikan sandera kaki tangan mereka. Para sandera pun berkonsultasi 4 mata dengan para perampok mengenai pilihan mereka. 생각을 좀. 나가게. 왜요? 그래서 불금다. 정말 죠. Setelah konsultasi 4 mata, tentu para perampok tahu alasan masing-masing sandera dengan pilihannya. Mereka pun memisahkan antara yang bebas dan tinggal. Beberapa di antaranya kaget karena ada yang memilih tinggal di sana. Namun pilihan tetap harus dihargai, dan yang tinggal langsung ke bagian percetakan uang. Setelah itu Denver yang mengabari Misun tetap tinggal, ditarik oleh ayahnya. Ayahnya memohon untuk tidak mencintai Misun karena tak ingin Denver seperti dirinya. Ia pun mengatakan bahwa dirinya dan ibu Denver yang seorang teller sama seperti mereka saat ini. Namun berantakan di masa tua mereka. Denver yang baru tahu langsung menangis sembari Moskow memohon padanya. Para sandera yang tinggal kembali bekerja dengan semangat. Wujin yang sudah didepak kepemimpinannya di Satgas juga berusaha mengunjungi kafe profesor. Di sana, profesor sedang beres-beres pindahan. Wujin pun meminta maaf dan ngajak balikan intinya. Namun, tak ada respon dari profesor sehingga ia pun pergi. Profesor yang malah mencintainya mengejar Wujin. Ia memeluknya. Disinilah kita mengerti bahwa sesempurna apapun sebuah rencana tidak akan 100% berjalan sesuai perhitungan. Karena rencana itu dibuat oleh manusia yang tidak sempurna dan digerakkan oleh emosi. Uniknya, profesor tidak tahu bahwa ia ternyata bisa juga seperti itu. Akhirnya mereka pun balikan. Wujin juga mengajak ke Ukraina sesuai janji profesor sejak awal. Awalnya profesor hanya omong kosong menjanjikan hal itu, namun sekarang malah menjadi sebuah harapan yang nyata. Ia mengatakan ayahnya juga demensia. Ia pun melanjutkan beberesnya dan berjanji akan pergi bersama Wujin nantinya. Begitu juga dengan Denver yang terus memikirkan omongan ayahnya sendiri soal sindrom Stockholm. Di sisi lain, Kapten Cha berusaha kabur dari borgolnya, namun sangat sulit. Operasi pengembalian Tokyo juga sudah siap. Seoul menitipkan obat untuk Berlin juga di sana. Demo pro perampok juga sangat ramai, bahkan citra Kim Sang-man juga menurun. Di sisi Wujin, ia yang gembira karena balikan dibuat terdiam karena ucapan profesor yang mengatakan ayahnya juga demensia. Berlin dan Rio juga sedikit cekcok, karena menurut Rio ini terlalu beresiko. Denver dan Misun juga. Denver berusaha memutuskan hubungannya. Awalnya Misun enggan, namun setelah Denver merostingnya, ia pun digampar dan akan ikut pergi dari gedung itu. Dengan segala persiapan, gerbang pun dibuka dan diumumkanlah bahwa sandera akan dibebaskan secara cuma-cuma. Bodohnya si Sangman, ia mematikan semua jaringan frekuensi. Hasilnya para reporter dan perampok tak bisa siaran. Itu bertujuan agar reputasi Sangman tidak semakin anjlok dan para perampok tak ada jejak membebaskan sandera. Tetapi Berlin tetap melanjutkan dan membebaskan sandera lalu bersiap untuk menyambutnya Tokyo. Sedangkan profesor juga memulai komandonya. 천천히. 나오라. 정보겠습니다. 보고만 있을 겁니까? 정경수! Operasi berhasil, si Misun juga kagak jadi pergi malah balik lagi. Tentunya ini jadi kabar baik bagi mereka. Berlin juga mendapatkan obatnya. Namun tampaknya Moskow tertembak, ia hanya bisa merasakan sakitnya sendirian di toilet.
Di sisi Wujin, ia akhirnya menggali informasi kepada ibunya yang demensia. Ia pun memaksakan ibunya mengingat soal pria kafe yang ia kencani. Apakah pernah bertemu sebelumnya atau tidak? Si ibu yang lupa malah tiba-tiba ingat bahwa si pria kafe itu menghajar seorang pria yaitu Kapten Cha. Ngecek di log panggilan juga, pada tanggal yang sama Kapten Cha berusaha menghubungi Wujin sebelum ia menghilang. Singkatnya, ia pun mengingat semua clue di belakang bahwa Profesor adalah si pria kafe pacarnya sendiri. Ia rasanya tak percaya pada fakta tersebut. Kapten Cha akhirnya mematahkan jarinya agar bisa kabur. Ia juga melihat terowongan di bangunan kosong itu. Profesor dan Seoul juga sudah kembali dan menemui bahwa Kapten Cha telah hilang. Disinilah kejar-kejaran pun dimulai. Di sisi Wujin juga, ia yang mendapatkan informasi pribadi soal Profesor langsung meneteskan air mata. Kapten Cha yang tak bisa kemana-mana akhirnya memutuskan untuk sengaja ditabrak oleh mobil agar Profesor dan anak buahnya tak bisa menangkapnya. Tokyo yang sudah berada di gedung menginformasikan bahwa KTT akan dimajukan, sehingga mereka pun harus segera menyelesaikan rute pelarian asli dan pergi dari sana. Ryo juga tampak ragu dengan semua ini. Bahkan buruknya Denver yang mendapati ayahnya terluka sekarat panik dan membawanya kepada Ryo untuk diobati. Begitu juga dengan Wujin yang tampak kesal setelah tahu identitas Profesor. 교수의 정체를 알아내고야 말았다. Di pihak Capres dan Satgas merasakan kebingungan mengatasi masalah ini. Ditambah opini publik berada di pihak para perampok sehingga mereka tak bisa menyerang begitu saja. Tiba-tiba Berlin keluar dengan sandranya. Ia meminta dokter karena di dalam ada yang terluka akibat mereka. Karena tak membuahkan hasil, ia pun kembali masuk. Di sini si Capres tampaknya memiliki ide. Bawahan Seoul juga mengintai rumah sakit Kapten Cha. Sedangkan di sisi Profesor, ia sedang sibuk memikirkan sebuah cara untuk menyingkirkan Kapten Cha yang tahu keberadaan identitas mereka. Tiba-tiba saja Wujin menelpon. Wujin berpura-pura meminta Profesor untuk menemaninya menjenguk rekannya yang sakit yaitu Kapten Cha. Profesor pun berusaha memanfaatkan situasi ini yang sebenarnya ia tak tahu bahwa Wujin sudah tahu identitas asli dirinya. Di sisi para perampok juga sudah pasrah. Moskow yang sekarat sulit untuk diobati. Ryo juga cemas karena rencananya berantakan. Ia seakan tak mempercayai lagi Berlin dan Profesor. Yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah menggali sampai tuntas sebelum hari esok. 나는 다 몇 억이라 정말로 탈출이란 게 많니? 내 말 좀 들어라 좀. Di sisi lain ternyata Sangman mengajukan KTT untuk dimajukan sehari dari hari hanya. Dan ini sesuai prediksi sang Profesor. Si Capres Sangman ini pun melakukan pers untuk menginformasikan kemajuan hari KTT. Namun perampok di dalam gedung tak bisa menontonnya. Dan apa yang ia lakukan sangat gambling sekarang. KTT yang dimajukan hanyalah asumsi bagi para perampok yang tidak tahu faktanya. Di sisi lain, Wujin sudah bersiap menyambut Profesor. Ia pun naik ke mobilnya dan pergi ke rumah sakit. Tentu saja, Wujin juga menyiapkan bawahannya. Sedangkan Misun dan Moskow juga berbincang mengenai hubungan anaknya. Intinya Moskow hanya mengungkapkan pengalamannya yang sama dengan anaknya itu. Setelah sampai, Profesor memilih menunggu saja di parkiran, tapi namanya juga ngejenguk masa gak masuk. Ia pun akhirnya masuk dan diintai oleh para polisi. 강도들이요? Setelah masuk, Wujin beralasan pergi menemui dokter padahal menyiapkan sesuatu. 알겠습니다. Sedangkan Profesor berusaha menusukkan sesuatu agar Kapten Cha mati. Di sini ia mengingat obrolan dengan Seoul sebelumnya. Jika ia mati diringkus saat di rumah sakit nanti, Seoul harus meneruskan rencana tanpanya. Yang terpenting rencana mereka berhasil walau tanpa Profesor yang membusuk di penjara. Namun si Wujin keburu masuk. Ia juga membuat drama menangis agar Profesor memeluknya. Setelah itu ia memasangkan pelacak pada kerah Profesor. Singkatnya, Profesor pun pamitan dan pergi. Perginya Profesor adalah rencana Wujin, agar ia bisa menangkap semuanya, bukan hanya Profesor seorang. Pada akhirnya, Wujin dengan pasukannya membuntuti Profesor. Ia memasuki sebuah gedung sesuai pelacakannya. Di sana hanya ada sebuah mobil. Setelah dicari-cari titik temunya, mereka malah menemukan mantel Profesor saja. Yang artinya Profesor sudah mengetahui dirinya dipasangi pelacak. Seoul memberitahu bahwa pelacak yang dipasang di mobil Wujin menunjukkan Wujin mengikutinya. Sehingga Profesor langsung mengecek seluruh bagian tubuhnya. Wujin yang kehilangan Profesor memberitahu ketua Satgas identitas Profesor. Hanya saja cara kerja Wujin yang gagal dimarahi olehnya dan ia akan didiskors dalam pekerjaannya. Ryo dan Denver juga bergantian untuk menggali. Mati atau tidak, percaya atau tidak pada Profesor, mereka akan tetap menggali untuk keluar. 삽질이 안 된다니까. Begitu juga dengan bawahan Berlin yang menggali di sisi yang berlawanan.
Denver dan Rio benar-benar seperti bocah penuh semangat menggali terowongannya, sehingga para anak buah Berlin mendengar suara skop mereka. Bahkan mereka pun teriak-teriak agar menandakan mereka sudah sangat-sangat dekat. Di sisi Woo-jin, ia menganalisis peta dan rangkaian kejadian hari itu untuk mencari tahu di mana markas si profesor. Setelah menemukan ide untuk mengecek CCTV di daerah Kapten Cha ditabrak, ia pun pergi. Sedangkan Moskow benar-benar sekarat dan Misun segera pergi menemui Denver. Denver, Rio, dan Helsinki sedang bahagia karena mereka telah berhasil sampai ke titik temu. Namun kebahagiaan itu sirna ketika Misun datang. Tentu di sini menjadi akhir hayat Moskow. Ia merasa bahagia atas apa yang ia lakukan. Kematiannya terlihat sangat damai. Ia juga memerintah anaknya untuk menjaga Misun. Jika tidak, ia sendiri yang akan membunuhnya. Selepas kematian ayahnya, Denver segera menggali lagi. Walaupun ayahnya mati, setidaknya ia dapat mewujudkan impian ayahnya pada dirinya sendiri untuk hidup bahagia. Di sisi Rio juga dijelaskan oleh Tokyo bahwa tujuan mereka adalah membawa hak mereka sebagai warga negara. Karena tujuan utama para pengusung penyatuan kedua Korea atau reunifikasi adalah memperkaya diri para petinggi dan melenceng pada tujuan utama reunifikasi, malah dimanfaatkan oleh orang-orang korup. 와보니까 Besoknya, Tokyo juga memimpin pembicaraan mereka dengan bahagia yang sudah mencapai tahap akhir. Di luar juga, publik banyak yang bersimpati pada para perampok. Demo besar terjadi saat KTT dimulai. Si capres Kim Sang-man juga yang sudah mengetahui siapa itu profesor merasa tak aneh. Karena ia juga mengenal siapa itu profesor. Yang jelas tujuan ia setelah KTT selesai adalah bukan menangkap para perampok, melainkan membunuh yang terlibat. Di sisi profesor, ia yang sudah tahu keramaian telah dimulai, melanjutkan operasinya. Namun Woo-jin menodongnya dari belakang. Disinilah profesor menjelaskan semuanya dengan benar. Tujuan utamanya yaitu membawa hak mereka kembali dan menggagalkan rencana reunifikasi yang melenceng dari teorinya. Awalnya Woo-jin tak percaya padanya, namun profesor menjelaskan lebih lanjut mengapa ia paham sedetail itu. Dikarenakan ialah yang memiliki teori penyatuan dua Korea, Kim Sang-man, yang membawanya dan menggunakan teorinya. Yang mana Kim Sang-man adalah capres kuat dan mantan suami Woo-jin. Kim Sang-man juga membawa Young-so wakil dari Korea Utara. Namun semua itu jadi rancu, karena para petinggi malah memanfaatkan situasi ini untuk memperkaya mereka, bukan untuk pembangunan. Tanah Korea malah dijadikan lahan perang untuk memperkaya diri mereka masing-masing. Seketika Woo-jin yang lengah langsung dirampas pistolnya dan ditodong baliklah dia. Sedikit flashback, profesor kecil pulang dari sekolahnya, dan sepertinya sang ayah hendak merampok bank diam-diam. Profesor pun bertanya sebenarnya dari mana uang itu dicetak, dan mengapa tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya saja untuk dibagikan kepada semua orang, agar tidak ada yang miskin. Malamnya, saat ia tertidur, beritanya memberitahu bahwa ayahnya sudah mati karena ditembak saat merampok. Profesor yang sudah selesai dengan Woo-jin langsung membantu rekannya menggali. Mereka pun berhasil bertemu dengan Denver. Ia juga akhirnya bertemu dengan Berlin dan lainnya, lalu memulai rencana akhir mereka. Sedangkan Kapten Cha menampaknya sudah bangun dari komanya. Kim Sang-man dan Young-so terlihat sedang menandatangani peresmian KTT dua negara. Setelah ini, mereka pun akan langsung membasmi para perampok sesuai tujuan mereka. Ternyata Woo-jin belum mati, ia diborgol dan berusaha untuk kabur. Perpisahan pun dilakukan oleh beberapa perampok dan sandera. Mereka semua langsung memindahkan semua uang ke terowongan bawah tanah yang sudah dibuat. Karena memindahkan uang sebanyak itu butuh waktu, para pasukan pun langsung menyerang ke dalam gedung. Berlin mengambil satu HP di sana, dan tentunya adu tembak yang lebih gila terjadi di sini.
Tokyo yang tertembak membuat Rio lengah. Beruntung Nairobi dan Berlin mengambil alih. Begitu juga dengan Helsinki, ia hendak membunuh Park atas kematian Oslo, namun itu digagalkan oleh Denver. Denver yang kewalahan melawan Park hendak dibunuh. Untungnya Misun dapat menembak Park di sana. Di luar juga terjadi kerusuhan, bahkan Kim Sang-man sampai dilempari telur. Woo Jin juga malah berhasil melepas pipa dan bebas dari borgolnya. Berlin dan lainnya dipaksa mundur dengan bom asap, dan Park berhasil diselamatkan. Park yang memimpin melihat seorang perampok yang kabur ke suatu tempat. Di sana ada sebuah terowongan, mereka pun mengeceknya. Yang ternyata mereka adalah sandera. Mereka dijadikan pancingan dalam terowongan palsu. Sedangkan para perampok berhasil mengunci diri mereka di berangkas dan memasuki terowongan asli. Mereka juga memasang bom di sana untuk menutupi akses agar tidak diikuti. Setelah semuanya selesai, ternyata Berlin, Nairobi, dan Helsinki masih ada di belakang. Profesor pun pergi lebih dulu untuk menyiapkan truk. Woo Jin yang berhasil kabur membegal mobil random dan meminjam ponselnya. Lalu ia mengabari Satgas. Satgas yang tak percaya dibuat percaya dengan Kapten Cha yang datang. Sehingga pasukan pun menuju ke tempat kabur Profesor. Saat Woo Jin menunggu pasukan, ia pun menemukan terowongan di bangunan itu dan malah masuk ke sana. Sedangkan pada Nairobi, bom yang ia operasikan malah tidak berfungsi dan Berlin yang mengawasi dari atas melihat bahwa berangkasnya hendak dibobol. Sehingga terpaksa Berlin pun mengorbankan nyawanya untuk mengulur rekan-rekannya agar bisa pergi dari sana. 내가 어떻게든 막을. 와서 죽는 거야. 원해, 한식해. 야, 빨리. Para sandera akhirnya berhasil diselamatkan dan pasukan sudah mulai masuk ke persembunyian mereka. Profesor yang hendak mempersiapkan truk menghubungi bawahannya yang mengurus truk. Ternyata di gedung mereka sudah dikepung banyak sekali polisi. Di sini sepertinya langkah Profesor sudah tak ada lagi dan ia akan kalah. Berlin pun menelpon dengan niat say goodbye pada kakaknya itu. Tentu percakapan mereka didengar para polisi. Profesor juga mengatakan rencana mereka sudah gagal karena polisi sudah mengepung persembunyian mereka dan menutup akses rute pelarian. Helsinki dan Nairobi juga mengabarkan bahwa Berlin akan menahan mereka semua. Tentu itu membuat panik Seoul. Ia segera menyusul Berlin. Berlin yang sudah mengucapkan selamat tinggal akhirnya baku tembak dengan polisi. Saat pelurunya habis, granat pun dilempar. 먼저 가소리. 형. Untungnya, ia diselamatkan oleh Seoul. Tapi para polisi itu menyusul ke bawah. Seoul juga akhirnya menembak bom yang konslet. Ledakan bom itu membuat Profesor menangis atas kematian Berlin adiknya. Profesor pun putus asa. Ia menjatuhkan lukisan masa kecilnya dan peta rutenya. Ia juga langsung menelpon Kim dan menyerahkan dirinya tanpa menangkap yang lain. Tapi itu semua dihentikan oleh Tokyo dan memintanya untuk pergi saja. Dalam keputusasaan itu, Profesor melihat petanya yang terjatuh dan sepertinya ia menemukan sesuatu.
Woo-jin yang terus mengikuti rute utama bertemu dengan polisi yang mengejar perampok. Namun nyatanya ia malah ditangkap. Bawahan profesor yang lain memasangkan bom di penjuru selokan alun-alun. Saat sedang diskusi, Woo-jin dibawa ke Satgas. Di sana ia dipermalukan oleh Kim. Tak yang dibawa oleh Woo-jin dianggap hanyalah delusi dan ia sudah dicuci otaknya. Sehingga Woo-jin hanya bisa diam. Kapten Cha yang mengerti cara kerja Kim mulai muak, yaitu memblokir area alun-alun yang diisi oleh para demonstran, agar para perampok yang berada di antara mereka tak bisa kabur. Dan Kim tidak peduli dengan warga sipil, karena bagi Kim, kematian para perampok lebih penting daripada keselamatan para warga sipil sendiri. Jadi, itu akan jadi kuburan bagi warga sipil sendiri. Kapten Cha pun melepas dasinya dan pergi dari sana. Kapten Cha akhirnya menyusul Woo-jin. Ia mulai percaya pada perkataan Woo-jin bahwa perampok tak akan meledakkan bomnya. Ia pun berusaha membantu melepaskan Woo-jin dari polisi yang membawanya. Ketua Satgas yang mengikuti masalah ini dari awal bersama Woo-jin dan Kapten Cha juga sama. Ia memerintah semua pasukan untuk mengevakuasi warga sipil. Tentu Kim marah-marah, tapi ia tetap memerintah dan membuang jasnya lalu tak peduli jika ia dipecat sekalipun. 서장이다. 지금 당신 웃고 싶어? 모든 일은 내가 책임진다. 안 움직이고 뭐해? 네, 알겠습니다. Pada akhirnya bom pun meledak. Namun yang keluar hanyalah balon. Saat balon babi itu meletus, keluarlah uang yang menghujani masyarakat di sana. Tentunya Kim Sang-man dan donaturnya kalah. Semua orang terkejut dan bahagia, termasuk para sandera. Profesor dan lainnya juga sampai di rute rahasia. Di sana rekan-rekannya yang lain sudah menunggu. Sedangkan Woo-jin memberitahu Kapten Cha bahwa profesor mengetahui rute rahasia yang tadi ketahui oleh Maps resmi. Cha akhirnya menyerahkan semuanya pada Woo-jin. Ia pun akhirnya membantu Woo-jin pergi dan ia pun ditangkap. Profesor dan semua anak buahnya pun sudah selesai beberes dan hendak pergi dengan kereta. Di saat itulah anak buahnya menerima telepon dari seseorang yang ternyata Berlin dan Seoul masih hidup. Ternyata Berlin dan Seoul berhasil selamat dan melanjutkan rencana pertama, yaitu bergabung dengan para demonstran. Saat kereta memulai perjalanannya, Woo-jin malah menodongkan pistolnya. Namun di sana, profesor menjelaskan semuanya dengan santai, bahwa jika dirinya ditangkap sekalipun, Woo-jin tetap kalah. Karena faktanya reunifikasi semuanya hancur karena penggelapan dana oleh para pemerintah. Jadi sangat percuma jika ia menangkapnya. Tentu Woo-jin menangis, sepertinya ia mengejar hanya untuk melihat profesor saja, dan tak berniat menangkapnya. Singkat cerita, kabar keberhasilan perampok mencetak uang 4 triliun won dan membagikan pada masyarakat itu pun tersebar ke penjuru dunia. Para demonstran terus-menerus pro kepada perampok bahwa yang dilakukannya adalah benar. Lalu mengkecam pemerintah bahwa mereka korup. Kim Sang-man juga terus berdalih, sedangkan Jung-so rumornya dikirim ke Camp Utara. Setelah setahun berlalu, Woo-jin terus diinterogasi dan akun rekeningnya dibekukan oleh kepolisian karena ia diduga bekerja sama dengan perampok, walau tanpa bukti selama ini. Ia juga diberikan kabar bawahannya soal pernikahan bawahannya itu. Akhirnya, Woo-jin dipanggil firma hukum, diberikan pengacara khusus oleh orang tak dikenal. Ia pun sadar sesuatu. Setelahnya, ia langsung mencari foto yang pernah diberikan profesor itu tempat di Ukraina. Singkat cerita, ia pun ke Ukraina ke tempat di mana foto itu diambil. Tentu saja di sana ia bertemu dengan profesor dan saling menatap. Profesor mengajaknya minum kopi sama seperti sejak awal kisah ini dimulai. Tentunya ia juga mengajak Woo-jin ke rencana yang paling gila dan akan menjadi sejarah selanjutnya. Ya, palingan sejarah bagi diri mereka berdua alias kawin gitu. Dan cerita pun selesai. 대신 그거 아니라니까. 잘 먹고 잘 살아라.